Walaupun belum mandi, semoga hari ini makin semangat ya. Kita akan melanjutkan sesi pematerian yang keempat, yang mana pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita semua Bapak Arifal Dwi Santosa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Arifal. Ya, beliau ini sudah berpengalaman 10 tahun lebih di industri teknologi informasi, dikenal juga sebagai pembuat antivirus, dan sekarang aktif sebagai peneliti dan dosen informatika yang fokus pada bidang AI. Langsung saja kita langsung ke pematerian yang keempat yang akan dipaparkan oleh Bapak Arifal. Pada Pak Arifal, saya persilakan. ITB-nya belum disebut. Oh iya, beliau ini merupakan dosen dari Institut Teknologi Bandung. Iya. Ini mantan dosen. Gurunya dosen. Ini dosen ITB maksudnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anaknya berdiri sih kayaknya ya. Biar ini kelihatan duduk. Ya, oke. Selamat pagi bapak-bapak ya, terus adik-adik semuanya yang sudah hadir. Ini pertama kali saya ngisi di IT Camp, Pak. Jadi saya punya cerita unik gitu ya sama Pak Ono. Jadi dulu tuh waktu SMP tadi gitu ya, itu orang pertama yang mengajak saya waktu itu untuk duduk di sebelah Pak Ono itu di seminar, terus diminta jadi di sebelahnya gitu, karena tahu waktu bikin antivirus gitu itu SMP. Nah itu akhirnya karena Pak Ono ya, akhirnya sempat istilahnya viral lah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin booming gitu ya, masuk mungkin diundang segala macam gitu. Nah dari situ saya makin tertarik di dunia informatika khususnya gitu ya. Dari ada role modelnya juga, saya Pak Mas sering berkunjung ke sana kemari, terus memang ekspertisnya di situ, jadi saya juga makin tertarik untuk di bidang itu. Oke. Nah sedikit itu flashbacknya. Nah kalau sekarang kita akan bahas tentang LLM ya. Ada yang pernah dengar LLM? Hah? Ada yang pernah dengar apa itu LLM? Bahasa besar. Kepanjangannya ya, Large Language Model. Untuk apa? Apa tuh Large Language Model? AI. Modal database. Salah satu teknik generatif AI, ya betul. Contohnya? Contohnya apa? ChatGPT. Ada lagi? Gemini itu punya ya? Google ya. Ada yang pakai? Ada. Terus ada lagi? Bin. Apa? Perplexity. Bing. Yang open source, ada yang tahu nggak? Pilot. Lama. Lama punyanya Meta. Ya. Ada yang pernah coba explore? Saya Pernah running lokal? pernah. Oke. Oke. Ya. Tapi mesti pilih modal. Kenapa? Banyak modal mesti dipilih. Iya betul, multimodal ya, tergantung modal lainnya. Oke. Ya, jadi kayaknya basicnya udah pada tahu nih Pak. Ya, jadi tentang AI ya. Oke, jadi sebelum kita masuk, coba kita sedikit dulu ya. Saya tadi ya perkenalan sudah. Jadi kalau saya sendiri sekarang sehari-hari di kampus gitu ya, di ITB informatika, khususnya di kelompok kalian informatika ya. Di labnya namanya lab gaib ya, gaib singkatan dari grafika dan intelijensi buatan, singkat jadi gaib. Oke. Ya, selain itu juga saya sekarang sebagai AI engineer di salah satu perusahaan Singapura, remote kerjanya. Jadi di sana ada beberapa project yang dikerjakan tentang AI juga. Salah satunya tentang LLM. Ada juga bidang lain kayak computer vision gitu ya. Karena tas AI itu banyak ya. Ada pemrosesan visual, ada teks, ada suara dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, skip aja. Nah hari ini kita coba sedikit diskusi aja tentang AI dan machine learning mungkin ya. Karena kalau loncat ke LLM itu kita coba berikan penjelasan yang coba jelas dulu apa itu AI machine learning, baru kita masuk ke LLM gitu ya. Nah ini ada yang tahu coding apa? Ada logonya sih ya, Python ya. Tapi untuk apa? Untuk melakukan if else ya, evaluasi kondisi. Nah, ini sering kalian pakai nggak? Setiap hari ya, dalam membuat program pasti kita menggunakan
kondisi evaluasi, if dan else. Oke, pertanyaannya, apakah if dan else termasuk AI? Iya. Termasuk AI atau tidak? Yang iya siapa? Yang tidak siapa? Saya tidak. Tidak. Yang tidak. Yang tidak apa? Apa istilah? Saya ralat. Oke, saya rawat. Oke. Kayaknya bisa jadi iya. Jadi iya. Kalau iya kenapa? Oke. Iya. Nah, sebenarnya if dan else itu ya kalau kita dalam programming itu termasuknya traditional programming kondisional ya, tidak terlihat seperti ya AI itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan namanya pattern approach sama statistical approach. Nah, kalau pattern approach atau pendekatan pola itu if dan else sebenarnya kalau kita punya ribuan kondisional if dan else terus user pakai terus inputnya ternyata outputnya benar gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari ini bisa berpikir nih sistemnya atau enggak dia punya kecerdasan buatan gitu. Tapi kalau di belakangnya kita pakai ribuan atau puluhan ribu di if dan else ya itu urusan lain gitu ya. Cuma bikinnya aja ya keriting jarinya gitu ya, bikin semua kondisi kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu pendekatan ya yang bisa dilakukan ya sekarang kalau kita buat program semuanya conditional if dan else. Nah, kalau kita lihat traditional programming itu biasanya inputnya data sama program ya. Kita punya datanya, inputnya misalnya, terus program kita bikin sendiri ya. Itu biasanya udah fix kan kondisinya. Misalnya if tadi kan hour 12 keluar IM gitu ya, di bawah jam 12 gitu ya. Setelah jam 12 baru keluarnya printnya PM. Nah, itu kan udah fix code yang kita program sendiri. Outputnya adalah resultnya, hasilnya. Nah, agak beda kalau di machine learning gitu ya. Nah, ini ya, ada meme-nya ya. Jadi sekarang banyak company atau perusahaan gitu ya yang jargonnya udah AI gitu ya, pakai menggunakan AI gitu ya, semua serba AI gitu ya. Tapi ternyata pas dibuka isinya AI semua gitu ya, bukan model sebenarnya gitu. Nah itu. Jadi sekarang itu lagi buzzword-nya lagi rame ini AI gitu ya digunakan. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan statistikal ya, atau biasanya machine learning disebutnya, karena di dalam machine learning itu kita menggunakan model-model yang basisnya dari statistik gitu ya, persamaan statistik. Ada yang kuliahnya atau jurusannya matematika atau statistik? Ada materi pasti ya, ada materi kelas. Misalnya kalau informatika tuh ada probabilitas statistika gitu ya, aljabar linear, geometri gitu ya. Nah itu nyambung semua tuh. Ya. Nah ini biasanya kita hadapi kalau kasusnya adalah kita harus menggunakan model machine learning. Artinya kita punya data, banyak data gitu ya, yang harus kita pahami ini datanya apa. Gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini, misalnya kita punya data Excel seperti ini gitu. Sekilas kita bisa artikan nggak kira-kira data tentang apa? Sulit ya. Atau enggak lihat polanya deh. Ada pola tertentu nggak dari data Excel ini? Susah juga ya. Sulit ya. Untuk bisa kita ketahui. Nah ini yang dicoba untuk diselesaikan oleh model machine learning. Setidaknya dia bisa mencari suatu insight ya, pola tertentu dari suatu data gitu ya. Nah itu diberikan kepada dan misalnya data scientist ya untuk melakukan proses selanjutnya gitu ya. Oke. Nah jadi machine learning akan banyak berhubungan tentang ini ya, data-data yang jumlahnya besar. Gitu ya, bukan puluhan ribu, ratusan, tapi ribuan, puluhan ribu atau jutaan gitu. Ya, apalagi kalau LLM tuh udah triliunan gitu ya jumlah data yang dilatih gitu. Ya. Oke. Nah sekarang kita coba perspektif sebagai manusia gitu ya. Kalau kita lihat objek ya, secara visual, itu bagaimana cara kerja otak manusia menerima visual tersebut. Ya. Nah kalau di sini ya di slide-nya itu kan kalau kita lihat pakai mata dia akan masuk itu diterima oleh retina ngirim sinyal ke talamus ya bagian otak ya, nanti ada masuk ke LGN ada panjangnya saya lupa, ada nukleusnya terakhirnya. Jadi sinyalnya yang diterima oleh retina dikirim ke LGN, nanti LGN masuk ke cortex itu dia akan memfilter mana warna, mana bentuk, mana objek dan seterusnya. Ada V1, V2, V4 gitu. Jadi ada lapisan-lapisan bagaimana mata kita dan otak kita memproses suatu visual. Jadi kompleks ya, bagaimana manusia bisa
melihat visual gitu, dan sifatnya real time, mata kita lihat langsung proses secara cepat gitu. Nah, hal ini itu gimana kalau di-convert ke komputer? Kan AI itu goalsnya adalah bagaimana mesin bisa mempunyai kecerdasan meniru seperti manusia gitu ya. Nah, kalau kita konversi bagaimana cara manusia melihat visual dalam sebuah mesin, kira-kira seperti apa? Yang tahu? Gimana dia bisa tahu ini gambar apa, ini video apa? Kira-kira gimana? Diajarin, kayak ngajarin anak gitu. Hah? Gimana cara ngajarinnya? Ya, kalau misalnya kasus itu pasti direkam dulu. Apakah pasti direkam, habis direkam pasti dapat gambar tuh. Dari gambar itu mungkin dilakukan pengkategorian ya, caranya gimana? Oke. Mungkin diajarin atau apa? Mungkin apa? Nah, balik lagi cara pengkategoriannya bagaimana? Apakah kita mau nentuin itu warna, bentuk gambar, sama pola, nah, terus habis itu kayak gitu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan mau ditransfer ke masa ya. Iya, oke. Secara ininya, high levelnya iya ya, urutan seperti itu. Tapi mulai dari dasar dulu ya. Misalnya komputer itu dia bisa memproses apa yang bisa diproses oleh komputer. Yang komputer itu mengerti ya. Mesin digital sekarang itu dia mengerti bahasa apa? Apakah mengerti bahasa Indonesia? Yang diproses oleh mesin itu apa? 01. Biner. Ya, angka yang digital ya, angka 0 dan 1 gitu. Lalu bagaimana dia bisa mengerti gambar? Ya. Itu gambar apa gitu? Karena kan nggak bisa baca dari gambarnya langsung. Ya. Harus ada apa dulu? Ada konversi ya, ada perubahan gitu. Karena unit gambar itu, gambar misalnya kita punya satu gambar, itu terdiri dari apa? Unit terkecil dari gambar itu pixel. Pixel itu bisa dikonversi menjadi satu bentuk apa? Bukan. Vektor. Ya, jadi satu gambar itu per pixel itu punya vektor-vektor, nilai vektornya berapa? Itu akan dipetakan, ya. Lalu nanti dipelajari vektornya dari gambar-gambar yang sebelumnya sudah dipelajari oleh mesin tersebut. Dari vektornya dipetakan. Jadi bukan gambarnya, dia ngerti gambarnya, tapi dia memang melihat ada keseragaman dari hasil vektor-vektor yang dia pelajari sebelumnya. Gitu ya. Nah, vektor itu ada di aljabar linear geometri ya. Jadi kalau jadi itu gitu. Nah, itu basicnya situ gitu. Nah, jadi yang kita lihat kan gini ya, sebelah kanan ya. Tapi kalau yang komputer lihat sebenarnya bukan gambar, tapi adalah kumpulan vektor angka seperti ini. Gitu. Ya, nanti gimana dia bisa tahu itu gambar kucing? Biasanya dia ada perhitungan khusus ya. Ini saya mungkin tidak akan detail, tapi dia akan dipetakan menjadi suatu mapping gitu ya, vektor map gitu. Nanti akan dihitung berdasarkan jarak. Ada persamaan cara menghitung jaraknya gitu ya. Salah satunya ada Euclidean, ada yang lain gitu ya. Nah, itu nanti jarak yang terdekat itu akan lebih condong. Jadi misalnya, ternyata ada gambar yang mirip kucing gitu ya. Dengan gambar yang diberikan, ini mirip nih. Dia tampilkan, ternyata gambar kucing gitu ya. Dia nggak tahu itu kucing atau benar atau bukan gitu ya. Tapi setelah dihitung jarak vektornya, ternyata yang paling dekat adalah memang yang mirip kucing gitu. Jadi benar ya prediksinya kayak gitu. Jadi dia nggak kayak cara manusia lihat gitu. Dia punya cara lain. Gitu. Oke. Nah, ini untuk gambar. Bagaimana kalau teks? Kan kalau LM sekarang baiknya teks ya. GPT kan kita masuknya teks gitu. Mesin kan yang ngerti bahasa Indonesia, yang ngerti bahasa Inggris. Ya, semuanya harus dilakukan konversi. Cara konversinya kalau teks gimana? Apa? Teks embedding itu kan lebih ke mappingnya sebelumnya. Sebelum di embed. Dari tadi dia ngomongnya geometri. Ya, sederhananya kalau teks itu ada encoding, ya diubah bentuknya dari teks tadi menjadi ada macam-macam encoding. Contoh yang paling sederhana ada one hot gitu ya, J1 dan 0, 1 dan 0. Dari satu kata kita bisa encode jadi satu bilangan tertentu. Nanti dari encode-nya baru masuk ke embeddings gitu ya. Nah, embeddings-nya
Itu macam-macam ya, ntar coba saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau contoh dari penerapan AI yang saya rasa semua sehari-hari pakai ya, Spotify ya, dia punya rekomendasi musik. Itu kalau kalian sering dengarnya misalnya apa, dangdut gitu ya, pasti secara otomatis tuh dangdut bakal selalu paling banyak diputar ya di playlist kalian gitu. Atau Netflix ya. Nah, Netflix ini fun fact-nya dia bilang, ada video yang dibilangin di Netflix-nya, bahwa film yang paling banyak ditonton dari Netflix itu adalah yang bagian rekomendasi saya. Pernah buka Netflix, di atasnya misalnya rekomendasi film untukmu. Nah, itu 80% film ditonton di Netflix itu dapat dari situ. Dari section yang rekomendasi ternyata. Bukan user yang nyari, tapi dari rekomendasi Netflix gitu. Nah, itu kan impact-nya besar ya. Jadi akhirnya film-film lain yang mungkin gak viral gitu ya, yang tadinya kita gak mau nonton, tapi pas direkomendasi kok sesuai selera saya, supaya sci-fi gitu ya. Keluarnya sci-fi semua kan. Wah, ini akhirnya nonton terus gitu ya. Nah, itu salah satu teknik bagaimana impact-nya besar. Salah satu yang sederhana tapi besar. Gitu. Oke. Nah, kayak ini tipe dari machine learning ya. Ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Bedanya apa? Ada yang tahu? Supervised dari namanya apa? Supervisi. Jadi ada data, ada jawabannya. Ada data, ada jawabannya. Jadi kalau kita punya adik gitu ya, balita gitu, kan kalau kita ngajarin botol gitu sambil diliatin gitu ya. Nah, dia tahu ini adalah visualnya seperti ini, terus mendengarkan suaranya jawabannya bahwa ini adalah botol air minum gitu. Tapi kalau dari kecil sampai gede bilang ini remote gitu ya, pasti bilangnya remote. Terus orang lain nggak ada yang klarifikasi ya, pasti jawabannya remote gitu. Nah, persis ya mesin tuh jadi dikasih data sama jawabannya. Kalau jawabannya salah ya salah juga jawabannya gitu ya, tergantung dari supervisinya seperti apa. Kalau unsupervised kebalikannya. Kalian tahu apa? Gimana cara belajarnya kalau unsupervised? Kebalikannya dari supervisi. Nggak punya label, betul. Jadi cuma kita diberikan setumpuk data misalnya. Contohnya apa kalau di kasus nyata misalnya di playground misalnya ada kayak warna ya, anak-anak kan kayak main tuh ada banyak merah biru itu suruh nepatin sendiri. Nah, akhirnya dia kan secara mandiri mencoba sendiri grouping mana yang biru. Oh, ini warnanya sama nih, akhirnya masuk biru gitu ya, tanpa kita ajari berikan jawaban gitu ya. Atau kasih clue sekali, biasanya dia bisa lakukan sendiri gitu ya. Contohnya clustering ya, contoh tugas. Kalau reinforcement learning, nah ini sebutnya gampangnya adalah punish and reward. Kalau salah dibenerin, kalau benar dapat reward. Cara belajarnya gitu. Ya. Jadi misalnya labirin ya, contoh labirin. Step kedua harusnya belok kiri, tapi di awal dia coba lurus, salah, nabrak kan? Dia dapat punishment. Punishmentnya apa? Di step kedua nggak boleh lurus. Jadi tinggal opsinya kiri dan kanan. Coba lagi, ternyata yang kedua dia kanan, salah juga. Akhirnya punishmentnya nggak boleh depan dan kanan, tinggal sisa kiri ya. Nah, step berikutnya baru dia benar. Ya, pas benar dapat reward. Rewardnya apa? Menyimpan step kedua itu bahwa itu kiri. Gitu. Akhirnya dia lama-kelamaan bisa sampai finish kan, karena dia mencoba terus segala kemungkinan gitu. Jadi kayak random gitu ya, mencoba segala arah gitu sampai benar-benar dia sampai ke finish. Nah, itu beda-bedanya gitu ya. Tapi yang lain-lainnya ada juga ya. Di tengah-tengah supervised sama supervised itu ada semi supervised dan lain-lain. Tapi secara umum itu ada 3 ini. Oke? Nah, bedanya kalau tadi dibandingin sama traditional programming, kalau supervised contohnya, itu dia yang diberikan adalah data sama jawaban kan, data sama label. Masuk ke model supervised-nya, ke algoritmanya, menghasilkan rules, jawaban, ya aturan yang digunakan untuk melakukan tugasnya ya, bisa klasifikasi, bisa juga regresi dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke LLM gitu ya. Apa sih itu LLM gitu ya? Secara simpelnya ya machine learning, tapi dia punya kumpulan dataset yang jumlahnya sangat besar. Datanya gede sekali, ya, gede banget jumlahnya. Ya, kalau tadi saya bilang sampai ada yang triliunan, ya, data yang dilatihnya, gitu ya. Ada yang billion kan, ada tergantung modelnya. Kalau ada yang sempat tadi coba ya, model open source itu biasanya ada tag-nya, misalnya Lalama 3 7B, Lalama 3 16B itu adalah sejumlah besar dataset yang dia latih untuk model tersebut.
gitu. Jadi semakin besar jumlahnya, semakin besar juga biasanya kemampuannya dia untuk melakukan generasi gitu ya. Gitu. Jadi basisnya LLM itu adalah deep learning, ya, adalah pembelajaran mendalam. Artinya ada yang pernah dengar neural network? Jaringan saraf tiruan ya, itu ada satu algoritma yang menjadi salah satu yang membuat perkembangan AI itu makin pesat karena ada konsep NN gitu tadi. Nah, neural network itu meniru cara kerja otak kita, bagaimana otak kita bisa memproses informasi ya, jaringan saraf di otak gitu ya, mengirimkan sinyal-sinyal ke neuron-neuron yang lain. Nah, itu ditiru dalam algoritma tersebut gitu, pakainya NN. Nah, deep learning itu adalah NN yang lapisannya banyak gitu, jadi ada beberapa lapis gitu. Kalau NN saja mungkin hanya satu, ada input, ada lapisan input, lapisan hidden ya, tersembunyi, sama output, 3 lapis gitu. Tapi kalau yang deep learning itu bisa sampai hidden layernya ratusan, di tengahnya itu udah banyak gitu, ya banyak sekali. Gitu. Nah itu adalah konsep dari deep learning. Tujuannya apa dibuat berlapis-lapis seperti itu? Kalau balik ke slide yang tadi, bagaimana manusia melihat visual, kira-kira kenapa konsepnya itu dibuat berlapis-lapis? Tujuan utamanya apa? Apa? Iya. Ada yang lebih spesifik? Tadi kan visual masuk diterima sama retina kirim sinyal ke LGN kirim ke cortex, cortexnya ada banyak, V1, V2, V4. Ya. Kenapa ada banyak? Fungsinya tadi untuk apa aja? Akurasi. Tapi setiap cortex tadi itu bisa mendapatkan pola-pola tertentu. Satu misalnya dapat pola warna, satu dapat pola objeknya, satu lagi misalnya dapat pola lainnya. Jadi semakin banyak lapisan itu memungkinkan kita mendapatkan pola yang lebih detail. Gitu. Jadi setiap lapisan tadi ya, ini dapat warnanya, ini dapat objeknya, ini dapat misalnya ini bentuk kaki dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi konsepnya mirip seperti bagaimana cara otak kita bekerja. Gitu. Nah, sekarang perbandingannya nih. Nah, sehebat apa ya LLM mengakuisisi kata? Kita bandingin sama manusia berumur 5 tahun, itu menurut studi ya, dia mengakuisisi 25-50 juta kata saat usianya 5 tahun. Terus saat usianya 20 tahun, itu 100-200 juta kata. Dan sekarang model yang paling baru untuk LLM open source itu ada Llama 3. Dia punya akuisisi kata sampai 6 triliun. Berbandingannya jauh ya. Gitu. Jadi kalau akuisisi data, untuk konteks akuisisi data itu jauh sekali dibandingkan kemampuan manusia dapat mengakuisisi sebuah kata. Gitu ya. Ini kan kalau 5 tahun itu biasanya sebutnya golden age ya. Jadi kata-katanya banyak yang baru masuk, tapi setelah 5 ke umur 20-an ini kok nggak signifikan gitu ya. Memang karena biasanya katanya nggak begitu menambah kan. Ini rata-rata itu studi ini mengatakan bahwa umur 20 100-200 juta itu kalau orang tersebut seminggu baca 1 buku. Kalau yang nggak baca? Oh, nah itu ya. Nah masalah itu, ini 100-200 tuh yang seminggunya baca 1 buku gitu. Jadi kalau saya sendiri nggak rutin gitu ya, seminggu 1 buku gitu. Jadi lebih rendah dari itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa konteks akuisisi kata itu jauh sekali dibandingkan manusia. Tapi itu ya wajar karena mereka mengkoleksi data dari ya sumbernya banyak gitu ya, dari internet dan segala macam gitu. Tapi dalam konteks bagaimana kita menghubungkan data, reasoning, penalaran, nah itu beda ya, antara LLM sama manusia ya. Kita bisa lebih akurat karena ada beberapa hal yang mesin sampai saat ini belum bisa dilakukan. Kira-kira apa? Yang saat ini manusia dan mesin itu nggak bisa lakukan dari manusia. Makan. Dalam misalnya kita memberikan keputusan gitu. Apa saja pengaruhnya biasanya? Perasaan, emosi ya. Nah, mesin nggak ada ya? Ada. Belum punya ya, nggak ada emosi ya. Bahaya kalau ada ya, gitu ya. Tapi apakah ada? Akan ada ntar. Mungkin.
karena mesin itu data driven ya. Jadi tergantung, mungkin saja bisa dibilang dia punya emosi, tapi sebenarnya itu berbasis data juga gitu. Jadi yang benar-benar dia punya emosi yang seperti manusia rasakan sekarang itu rasanya saat ini belum begitu tercapai dalam waktu dekat mungkin ya. Tapi nggak tahu ke depan. Tapi saat ini itu belum gitu. Jadi kelebihannya manusia adalah dalam memberikan keputusan dia masih ada pertimbangan lain, emosi gitu ya. Pertimbangan yang berdasarnya dari perasaan yang mesin saat ini belum bisa gitu ya. Oke. Nah, konteks akuisisi data seperti ini, jadi bisa lihat seberapa jauh ya bagaimana LLM itu punya dataset kata yang dia punya dibandingkan dengan manusia itu sendiri gitu. Nah, LLM itu awalnya sebelum 2017 itu belum ramai LLM. Karena belum ada salah satu core utamanya dari LLM. Sebelumnya itu kita fokusnya disebut dengan NLP, Natural Language Processing. Ya, NLP itu bagaimana kita mempelajari kata bahasa, ya, tapi dengan algoritma atau machine learning yang sebelumnya ya disebut dengan neural network biasa gitu. Kalau kita belajar bahasa, setiap bahasa kan punya karakter masing-masing. Bahasa Indonesia misalnya subjek, predikat, objek gitu ya. Terus kalau Inggris ada grammar tertentu gitu. Setiap bahasa punya karakter yang berbeda-beda. Sebelum adanya backbone dari LLM tersebut, kita memproses setiap bahasa itu berbeda-beda dengan algoritmanya masing-masing. Ya, mungkin ada yang pernah dengar Indo NLP, ya, itu adalah salah satu project natural language processing untuk bahasa Indonesia. Inggris juga ada sendiri, bahasa lain juga ada sendiri. Ya, dulu itu seperti itu. Karena apa? Yang diproses adalah dalam baca kata ya, kita ada urutannya kan. Saya mau makan, harus saya. Kalau urutannya beda, artinya beda ya. Ya, misalnya makan saya mau, gak nyambung gitu ya. Plus baliknya. Jadi harus ada urutan sequence dari bahasa tersebut sesuai dengan aturan bahasanya. Nah itu dulu sebelum 2017 itu fokusnya di situ. Bagaimana NLP itu per bahasa itu punya metodenya masing-masing. Bahasa Sunda beda lagi, gitu ya. Bahasa Jawa beda lagi, gitu ya. Oke. Nah tadi ya, kalau teks gimana prosesnya, gitu ya. Contoh saya punya kata I love my cat, gitu. Pertama yang diproses itu adalah melakukan encoding dulu, diubah menjadi bentuk ya vektor gitu ya. Salah satunya dengan encode word-nya. I jadi 1, love jadi 2, my jadi 3, cat jadi 4 gitu. Nah kalau dicoba dibikin program ya di Python itu bisa pakai tokenizer, jadi dibuat kayak token ya dari kata tersebut di convert di token gitu ya, jadi encoded word. Nah itu yang diproses nanti ke depannya. Jadi bukan teksnya yang diproses tapi hasil encode-nya gitu. Nah setelah di encode yang dilakukan adalah di embed ya. Jadi ada kumpulan pemetaan satu kata ya, per kata gitu ya dalam satu mapping yang jumlahnya n dimensional ya. Tergantung jumlah dimensinya berapa embedding gitu. Jadi kalau tadi satu kata I terus di-convert ke embedding dimensi 4 gitu. Jadi ada dia akan diubah dikonversi menjadi 4 vektor ya, digabungkan satu kata gitu, dipecah gitu. Jadi 4 dimensional. Contohnya kayak gini. Ya. Nah ini kalau di hover ya, dia kelihatan kata apa dipetakan dalam grafiknya gitu ya, ada plotnya. Ini kalau 3 dimensi masih bisa diplotting, gitu ya, bisa kelihatan grafiknya. Tapi kalau dimensinya udah 4 ke atas, secara geometri nggak ada visualisasi plotnya, gitu ya. Jadi udah dimensi 3 itu maksimal. Jadi, tapi kalau di mesin itu dia bisa plotting lebih dari itu, ya, sejumlah n dimensional. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ada embeddings gitu. Contoh tadi I jadi 1 gitu. Terus ada me gitu. I dan me kan sebenarnya artinya sama sebenarnya, maksudnya sama. Tapi kalau encodingnya ada yang sama 1 dan 1 gitu ya, itu kan kesulitan untuk melakukan pencarian terhadap kata yang mana yang paling tepat gitu. Makanya harus dilakukan ekstraksi lagi, dipecah menjadi sejumlah vektor, sejumlah n dimensi. Gitu, ada 4 dimensi, 3 dimensi. Nah, di situ baru kelihatan ternyata I sama me itu punya karakter yang beda, relasinya beda. Biasanya I itu di depan, gitu ya. Misalnya me itu biasanya ada di tengah atau belakang kata gitu ya, tergantung. Kayak gitu. Ya, akhirnya kelihatan ekstraksi relasinya, gitu ya.
posisinya tuh kadang beda gitu. Nah, jadi kesimpulannya, semakin besar dimensi embeddings-nya, itu semakin baik dia bisa melakukan ekstraksi terhadap pola kata tersebut dan relasinya. Gitu. Ada yang tahu berapa dimensi embeddings model paling besar saat ini yang digunakan? Berapa dimensi yang paling besar yang saat ini digunakan? Berapa? Ada yang tahu? Yang dipakai GPT 4? Ada yang pernah pakai API-nya GPT? Pernah? Belum? Nah, GPT itu melakukan text embedding, word embedding dengan namanya modelnya ADA. Itu dimensinya 1536. Jadi satu kata I itu akan terpecah menjadi vektor sebanyak 1536 dimensi. Satu kata per kata. Gitu. Ya, jadi sangat besar ya jumlahnya. Bisa dibayangkan seberapa besar komputasi yang diperlukan untuk melakukan training, gitu ya. Atau nggak mungkin di laptop saya nggak mungkin langsung mungkin 4 dimensi aja udah lewat nih dalam waktu, apalagi 1500 gitu. Baru satu kata aja mungkin udah hang gitu ya. Gitu. Jadi perlu ada komputasi yang cukup besar gitu untuk bisa gitu. Oke. Tanyain dulu. Silakan. Jelas ya. Jadi itu untuk word embeddings gitu. Nah, contohnya kalau 4 dimensi seperti ini. Gitu ya. Saya punya cat, mat, on gitu ya. Nanti per kata itu dia akan direpresentasikan menjadi sejumlah vektor sebanyak n dimensinya. Kalau 4 berarti dia contohnya 1,2, 0,1 minus 4,3, 3,2 dan seterusnya. Gitu. Nilai ini bisa beda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Gitu. Tergantung ya tadi hasil ekstraksi dari kata ke vektornya gitu ya. Nah, kalau library itu ada beberapa library yang bisa kalian gunakan, salah satunya word2vec. Itu ada satu library yang digunakan untuk mengkonversi kata menjadi vektor gitu. Oke, tapi untuk embedding itu kalian bisa buat sendiri tergantung n dimensinya, atau bisa gunakan yang udah ada. Contoh tadi ya, pakainya ada gitu. Ya, pakai yang standarnya GPT 1536. Jadi dari cat ini dia akan keluar sejumlah representasi vektor sebanyak 1536 dimensi gitu. Jadi semakin spesifik lagi ya relasinya gitu. Jadi bisa saja dua kata yang maksudnya sama bisa jadi berbeda nilai vektornya. Karena ada juga soal posisi ya. I sama me misalnya itu biasanya penempatannya beda-beda. I am beda gitu. Walaupun sama artinya gitu ya. Oke. Nah, contoh ini ya, contoh lainnya. The mouse ran up the clock gitu ya. Nah, masing-masing di encode ya, punya nilai encode-nya. Setiap nilai encode itu diubah ke embedding sejumlah n dimensinya. Jadi tadi satu jadi sekian gitu ya. 2 dan sekian sampai yang kelima. Gitu. Jadi yang disimpan di dalam LLM itu adalah hasil embeddings-nya. Nah, bisa dibayangkan ini baru satu kalimat ya. The mouse ran up the clock. Ternyata hasilnya seperti ini keluarnya. Kalau yang tadi dilatih sama lama 3, dia punya 6 triliun kata. Seberapa banyak embeddings-nya? Ya. Berapa besar database-nya gitu ya, datasetnya mereka gitu. Ya, apalagi embeddings-nya sebanyak 1536 dimensi gitu ya. Satu kata 1536 vektor gitu. Dikalikan 6 triliun gitu. Wah, itu jumlahnya sangat besar gitu ya. Oke. Ya, silakan. Awalnya kan di vektorin yang kayak the mouse run up clock down itu kan D-nya 1 sampai down-nya 6 ya kan kalau tidak kan. Nah terus ini kalau misalkan yang di tengah ini saya agak bingung, ini ada tulisan 1, 2, 3, 4 terus tiba-tiba the mouse run up yang bawahnya. Nah yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan saya bikin kalimat baru misalkan D-nya saya taruh di tengah misalkan. Misalkan saya ubah kalimat awalnya run mouse D. Nah, tapi D-nya kan jadi 3. Benar kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan untuk satu kata itu berubah, bukannya dalam yang namanya triliun kata itu juga mana istilahnya? Saya akan berubah ya? Iya kan?
Apa nih? Iya. Masalah akan jadi berubah ya. Betul. Konsisten kan? Nggak konsisten jadi ya kan. Kalau di ini kan contoh NLP ya, belum masuk ke NLP. Kalau NLP itu kita melakukan encoding dulu. Jadi setiap kata itu punya representasi encode-nya masing-masing. Jadi kalau katanya sama tadi de gitu, 4 misalnya, itu akan masuk ke sebelumnya udah ada de, 1 misalnya representasinya, terus kita masukkan de lagi, dia akan otomatis masuk ke 1. Jadi nggak akan ada de yang 1, yang de 2, de 3 nggak ada. Jadi dia mengikuti kata yang udah masuk ke dalam encode word-nya. Itu termasuk Gitu. beda bahasa. Termasuk beda bahasa. Gitu. Oh enggak, kalau NLP beda bahasa beda. D-nya Indonesia, D-nya Inggris beda, Pak. Karena tadi ya, karakternya beda bahasa beda lagi. Betul. Makanya itu kan kalau di NLP itu pada bilang istilah korpus. Nah, korpus itu adalah bank semacam vektor bank setiap bahasa. Indonesia itu punya namanya Indo NLP, korpusnya Indonesia. Itu Inggris juga punya, yang lain juga punya. Itu NLP. Kalau LM beda lagi pendekatannya. NLP, Pak. Jadi fundamentalnya si LM kan NLP ya. Tapi kalau NLP itu dia masalahnya gitu, karena dia sekuensial, tergantung setiap bahasa. Beda bahasa, beda treatment. Gitu. Betul, masalahnya NLP. Makanya nggak akan bisa chatbotnya dulu mungkin nggak secanggih yang sekarang. Ya, nggak seakurat sekarang, nggak se-fleksibel yang sekarang. Karena biasanya basisnya bentuknya ya ini, aturan gitu ya. Bahasa Indonesianya, apakah dia emang bisa sesuai dengan kaidah bahasanya gitu ya, Indonesia atau Inggris gitu, kayak gitu ya. Masalahnya di situ kalau NLP. Masih NLP, Pak. Oke. Salah. Tapi core-nya sama. Jadi NLP juga dia basisnya ada embedding, ada encoding. Tapi yang membedakan antara NLP sama LLM itu adalah bagian dari cara dia melakukan embedding. Gitu. Encode-nya beda. Ya, nanti saya jelaskan sini. Nah, sebelum 2017 ya, di sini model bahasa terbaik adalah yang menggunakan atau sebutnya dengan state of the art-nya ya. Salah satu rujukan penelitian terakhir yang paling baru gitu ya, yang paling bagus hasilnya itu menggunakan encoder-decoder basisnya RNN atau Recurrent Neural Network. Ya, itu ada satu model algoritma neural network yang basisnya adalah sequence. Kenapa recurrent? Karena dia mempelajarinya secara berurutan. Kalau bahasa kan harus dipelajari berurutan ya. Saya mau makan, baru dapat artinya apa gitu ya. Gitu ya. Kalau saya makan mau, gitu ya, urutannya salah, random. Nah dia mungkin artinya akan melakukan hal yang salah juga mungkin klasifikasinya. Gitu. Jadi dulu sebelum 2017 itu semua menggunakan cara ini. Ya, RNN pakai word embedding sama mekanisme namanya atensi, gitu, ya. Nah, tapi kekurangannya adalah, ini kesulitan untuk memproses multi language. Isunya adalah itu. Nah, gimana caranya di Indonesia ke Inggris dan sebaliknya, kita harus bikin korpus baru, model baru, gitu ya. Nanti kalau mau ke Spanyol, gitu ya, gimana lagi korpus baru, bahasa baru, integrasinya akan sulit. Gitu. Nah, kalau translate sebelum 2017 pakainya nggak pakai ini, Pak, nggak pakai RNN, dia ada konversi translasi biasa. Kayak Google Translate itu nggak pakai sebelum ada transformer namanya, itu dia pakai cara translasi biasa aja, gitu. Jadi per kata, mapping per kata. Google Translate saat itu, iya, basicnya gitu. Tapi ya mungkin modifikasinya akan lebih advance. Tapi basisnya itu, karena emang belum bisa itu, Pak. Iya, mapping itu Pak, betul. Betul. Mungkin ada tambahan statistik ya. Tapi dasarnya karena transformer itu 2017. Model transformer yang jadi backbone-nya LLM untuk bisa multi language itu 2017 baru keluar. Jadi sebelum itu apakah dia belum publish, tapi yang bikin emang Google. Model transformer itu dikeluarin sama Google 2017, tapi mungkin saja sebelum itu digunakan di translasi, Pak. Gitu. NLP juga sama. Penelitian NLP sebelum 2017 itu semuanya kayak tadi ya, pakainya RNN per kata gitu, recurrent sequence. Nah, ini modelnya. Dia akan menyimpan informasi dari kata sebelumnya, dari neuron sebelumnya ke neuron berikutnya dan seterusnya. Gitu. Isunya adalah RNN itu kalau katanya banyak, kita proses banyak kata gitu. Ya, itu akan kehilangan kata, memori dari kata yang cukup jauh, misalnya bikin satu paragraf. Ya, panjang ceritanya. Itu bisa ada pengurangan terhadap kemampuan dia menyimpan kata yang sudah terlewat jauh
dari paragraf yang sedang diproses. Gitu. Itu kelemahan dari RNN. Makanya dia tidak bisa memahami kata yang cukup banyak inputnya. Kalau sedikit masih bisa, tapi kalau udah cukup banyak gitu ya. Contoh kita coding gitu ya. Kalau sekarang kan GPT kita kirim source code kita panjang sekali mungkin 100-an line, terus dia bisa revisi dengan tepat gitu. Semuanya dapat gitu ya maknanya. Tapi kalau RNN dia bisa aja hilang informasi yang ada di kata pertama saat memproses kata yang di tengah. Jadi lost ya, ingatannya gitu ya, karena disimpannya sementara di neuron. Nah itu isu dari NLP, isu yang cukup besar gitu ya. Dan ini yang mengubah itu 2017 ada backbone namanya transformer. Ini dibuat sama Google, penelitinya dari Google. Nah bedanya apa? Bedanya adalah dia tidak memikirkan sequence lagi, nggak ada pemrosesan sequence. Apapun bahasanya dia bisa terima. Gitu. Bedanya apa? Bedanya dia dilatih dengan triliunan data. Jadi misalnya gini, saya mau makan, semuanya di treatment secara sama. Bedanya apa? Bedanya akan ada tanda. Saya mau makan. Ada tanda 1, 2, 3. Tapi di proses ke dalam embeddings-nya semua sama. Nggak peduli urutannya mau makan saya makan mau gitu ya, dan seterusnya. Dia tetap diproses secara paralel bersamaan. Nggak ada lagi perhitungan sequence gitu. Kenapa dia bisa akurat? Karena dia dilatih dengan data yang jumlahnya sangat besar. Dia akan dipetakan tadi ya dari kata tersebut jadi satu embedding mapping 1536 dimensi. Dia akan terekstrak relasi pola dan seterusnya gitu ya. Nanti bagaimana dia bisa akurat? Dia menghitung jarak dari setiap kata inputnya gitu ya dengan persamaan jarak tertentu gitu ya. Keluar hasilnya ditampilkan hasil yang terdekat. Ya gitu. Jadi dari hasil ekstraksinya itu bisa keluar pola. Kuncinya adalah transformer, yang kedua adalah dataset yang jumlahnya besar. Kalau datasetnya sedikit, ngaco. Jangan kan sedikit ya. Sekarang aja Llama 3 yang model terbaru, ya itu masih sering ngaco. Gitu. Untuk hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya saya kasih soal seperti tes gitu ya. Saya bikin soal ujian untuk ProbStat gitu, probabilitas statistika. Soalnya mudah gitu, tapi saat dicoba dimasukin dia bisa jawab, tapi ngaco gitu ya. Kelihatannya bener kan? Meyakinkan. Ini ada urutannya segini, langkah pertama hitung dulu ininya keluarnya. Saya hitung kok jauh gitu, nggak sesuai. Gitu. Nah itu adalah masalah yang terjadi. Dia punya namanya halusinasi. Ya, karena apa? Ya, kayak manusia ya, halusinasi gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena dia akan selalu mengeluarkan hasil karena dia menghitung dari datasetnya dia, gitu ya. Cari mana yang paling dekat, dia akan keluarkan. Apapun hasilnya benar atau salah, dia keluarkan. Gitu. Ada buat proses check error gitu kan? Ada. Tapi itu harus ada ada usernya yang ngecek langsung. Gitu. Kalau error secara misalnya ngitung pakai mean square gitu ya, MSE memang bisa, tapi tetap kadang masih juga miss. Soalnya itu kan statistik ya, dia nggak lihat dari sisi bahasanya gitu. Jadi tetap harus ada tes secara linguistiknya benar atau enggak, hasil jawabannya atau benar atau enggak. Kalau yang matematika itu ada benchmarknya sendiri kalau nggak salah gitu. Itu juga. Ini kategorinya ya supervise. Gitu. Karena datanya dicemplungin aja semua gitu. Kayak gitu. Nah, perbedaan situ di encode datanya. Kalau NLP, encode-nya itu per kata, per sequence. Di transformer, sequence itu nggak ada. Artinya apa? Kelebihannya, dia bisa masukin data sebanyak-banyaknya tanpa mementingkan sequence. Semua bahasa bisa masuk tanpa memikirkan kaidah bahasanya. Mau Inggris, mau Spanyol, bisa. Tidak, betul. Semua bahasa masukin. Bisa, betul. Saya nanya pakai Indonesia, minta jawab pakai Spanyol bisa. Terus yang Indonesianya dia paham, dijawab dengan bahasa Spanyol gitu. Bisa juga. Sebaliknya gitu ya. Saya tahu bahasa Inggris, minta jawab pakai bahasa Indonesia, bisa juga. Konsekuensinya di training datanya harus ada semua. Betul. Konsekuensinya semuanya harus ada datasetnya. Gitu. Jadi yang tadi triliun dia semua bahasa itu. Betul, Pak. Semua data dimasukin langsung ke dalam datasetnya gitu.
Bahkan yang uniknya kalau LLM, kalau kita pelajari NLP, itu kan kalau ada data pre-processing, mungkin yang pernah dengar ya. Kalau dulu kalau mengolah NLP itu harus data pre-processing, remove stop words, remove duplikasi, remove segala macam Pak. Di LLM justru data kotor lebih baik dari data yang udah dibersihin. Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa? Kira-kira. Kenapa kalau nggak dibersihin lebih bagus? Betul, betul. Ya, yang di ke kata-kata yang tidak punya makna penting kan dihapus tuh, dibersihin semua kode NLP betul. Justru ya saya coba ya beberapa project gitu, saya pakai data cleaning sama nggak data cleaning itu jauh hasilnya. Terutama soal kalau kita punya spasi spesial karakter misalnya, persen spasi itu kan kalau di encode jadi ya tergantung encodernya UTF berapa 8 gitu ya, jadi beda formatnya gitu. Nah, itu saya bersihin sebelumnya. Sama yang nggak dibersihin itu mah jauh lebih akurat yang nggak dibersihin. Karena dia mendapatkan bahwa angkanya ternyata karakter persen itu penting karena dia menandakan bahwa itu adalah persentase. Kalau dihapus, bingung dia ini angka apa. Gitu. Ya. Dia bisa memahami spesial karakter tersebut gitu nih. Nah, beda uniknya LLM gitu. Jadi kita bisa cemplungin sebenarnya raw data ke situ gitu ya supaya dia bisa proses lebih akurat gitu. Karakternya apapun ya Unicode bahasa multilingual itu masuk juga gitu. Waktu nyemplungin data perlu masukin juga. Misalnya saya punya dokumen bahasa Indonesia. Tuh. Terjemahannya buat cemplungin juga kan? Terjemahan Inggrisnya. Satu aja bahasa Indonesia. Betul. Karena lagi belajar ya, emang lu pikir gue kagak belajar, gue belajar. Betul Pak. Contoh kalau di Lelama itu kan hampir semua bahasa masuk Pak. Jadi kalau kita masukin dokumen multilang bahasa juga, dia bisa paham. Tapi kalau modelnya memang spesifik, misalnya ada model LLM yang spesifik bahasa Indonesia, kalau salah berapa startup di Indonesia ada yang bikin juga. Nah itu mungkin kalau pakai bahasa lain selain Indonesia, turun. Gitu, nggak bisa. Kayak gitu. Konsekuensinya kalau kita bukan misalnya kita punya model bahasa Indonesia, betul. Tapi ini lebih ke si perusahaan, dia punya banyak peraturan perusahaan. Kalau gue cemplungin peraturan semua, dia jadi lebih bukan spesifik, lebih bukan ya, errornya jadi kecil. Betul. Perusahaan, betul Pak. Setuju, betul. Presisi. Betul. Untuk masalah usaha perusahaan tadi jadi presisi banget. Betul. Tapi untuk perusahaan lain enggak, karena datanya nggak ada. Ya. Betul. Gitu. Jadi makanya sekarang banyak LLM itu kalau kompetisi di luar kan lama terus di Gemini itu dia mencoba untuk membuat LLM yang general. Tapi kalau di konteks Indonesia sekarang lagi berlomba-lomba bikin model LLM yang khusus untuk Indonesia atau bahasa daerah. Karena di internet sana bahasa daerah itu terbatas. Sedangkan di kita lebih banyak resource-nya. Jadi banyak yang bikin untuk bahasa Sunda, Jawa, seterusnya. Gitu. Betul Pak, dokumennya harus dilengkapi. Kalau kita bisa bikin dokumen bahasa Jawa, Sunda, Padang, Bangka, Jembrung, betul. Bahasa Indonesia, kita bikin translate ini enak banget. Enak banget Pak. Iya. Itu kan sekarang saya translate nggak pakai Google Translate, lebih ke GPT sekarang. Kalau translate kata gitu Pak, jarang buka Google Translate sekarang. Saya lebih bagus melihat hasilnya lebih bagus dari hasilnya GPT dibandingkan Google Translate. Oh, sama Google Translate. Betul. Ini Gemini ada isu ya. Tapi Gemini ini secara teknologi itu tidak sepenuhnya terbuka Pak. Open source-nya. Ada yang pernah dengar Gemma? Itu modelnya open source-nya Google, ya. Tapi tidak benar-benar seperti kalau GPT itu apa yang ada di production itu yang disampaikan juga di open source. Jadi resultnya hampir sama setelah tes. Tapi kalau yang Gemini sama yang Gemma, saya coba Gemma 2, terus coba Gemini itu resultnya beda. Gitu. Jadi sepertinya ada perbedaan di open source sama closed source-nya. Gitu. Terus yang kedua Gemini itu sepertinya ada bawaan restriction beberapa aturan. Jadi untuk beberapa jawaban itu banyak yang ditampilkan secara utuh. Ya, Google tuh kayaknya punya aturan khusus Pak di dalamnya. Gitu. Tolong jelaskan teknik hacking PDN, nggak mau jelaskan. Saya dilarang menjelaskan pada Bapak yang ahli perangkat. Nah itu Google punya rules itu, punya aturan yang bikin generasinya jadi nggak fleksibel, nggak ramai Pak, betul. Ya
Dari gitu. Kalau GPT paling salah satu yang cukup ini ya, fleksibel aturannya. Terus yang kedua Llama. Ya, Llama itu juga punya Facebook ya. Itu juga salah satu yang cukup fleksibel. Open source juga ya, semua dia ditampilkan di situ. Gitu. Nah, itu bedanya. Jadi NLP sama LLM itu pada encoding bagian encodernya gitu ya. Dia sebelumnya sequential berbasis kata setiap bahasa, sekarang tidak peduli bahasa apapun dia akan masukkan ke dalam embeddings dengan jumlah dimensi yang besar gitu. Jadi tokennya merendeng aja udah bahasa Inggris terus jadi satu beda token aja tapi gabung semua sama datasetnya. Kalau katanya sama tokennya sama. Betul. Karena misalnya I sama saya gitu Pak, bahasanya beda tapi secara vektor embeddings-nya itu mirip, ada kemiripan gitu. Kan itu itu kan ada bahasa Spanyol kalau nggak salah ya. Iya. Spanyol ada Indonesia. Iya. Nah, ya tokennya sama sebetulnya. Tokennya beda. Tokennya bisa beda. Tergantung kata yang dia latih sebelumnya, datasetnya. Misalnya katanya bahasa Spanyol tapi ada bahasa pintu gitu. Dia akan baca konteks depan, kiri, kanan, belakangnya kan. Hitung juga. Betul. Baru ditentuin masing-masing embedding-nya berapa. Bisa lain. Gitu. Ya. Itu. Yes. Jadi itu transformer ya. Ini adalah ini yang pada nanya jangan gue ya. Ya kalau yang tanya bisa langsung aja ya, silakan. Ya. Yang tanya kan? Ya. Log server dimasukin. Jadi log, gue masukin ke situ. Oke. Jadi kita pengen cyber security Itu ada di implementasinya biasanya banyak di IDS Pak. Intrusion detection system kan itu paling soalnya kan itu isinya log ya. Log aktivitas itunya. Nah, dilatih ke dalam LLM itu bisa. Jadi di fine tune aja model yang udah ada misalnya lama di fine tune dengan tambahan data tadi lognya. Betul. Betul, semakin banyak datanya semakin akan lebih akurat gitu lognya. Bisa ditambahin aja Pak, misalnya di teksnya gitu ya, ini adalah log apa, terus dikasih keterangannya setelahnya di katanya. Bisa. Jadi, nah betul. Betul, itu dia bisa pelajari nanti membedakan dengan kata tambahan tadi. Langsung di sampingnya aja Pak, bisa. Ya. Tapi pada saat kita ketik di GPT kan jawaban tuh sekali di GPT enggak, kalau yang kita coba GPT sekarang gitu ya, dia secara disclaimer-nya bilang enggak training data kita, pakai model yang udah ada gitu kan. Kalau kita lihat modelnya di dokumentasinya biasanya terakhir dia itu gunakan data sampai April 2024 misalnya, berarti setelah itu dia nggak training data lagi, jadi data kita yang inputin juga nggak training gitu. Kayak HTML itu kan apa istilahnya? Berarti kan kita pegang sebuah modal tuh, kita tambahin data. Betul. Caranya ada dua cara teknik. Yang pertama ada RAG sebutnya. Satu lagi ada fine tuning. RAG itu kepanjangan dari Retrieval Augmentation Generation. Artinya kita embed data tambahan, teks tambahan ke dalam model yang udah ada. Itu. Terus yang kedua dengan fine tuning. Kalau modelnya open source, kita bisa fine tuning langsung. Contohnya Llama tadi. Llama 3 kita download gitu ya source-nya, ya kita tambahin dataset langsung di situ. Langsung aja bisa tuning langsung. Betul. Gitu. Pakai open source lebih ini Pak, lebih reliable terus dibandingin pakai sorry ya misalnya Gemini gitu ya, bukan apa-apa. Tapi itu akan sulit untuk di fine tuning. Kenapa? Karena ya itu aksesnya susah gitu, ini satu. Terus kontrol itu nggak sepenuhnya di kita. Kalau lama kayak tadi misalnya kita fine tuning bahkan mengubah arsitektur transformnya udah bisa gitu karena source-nya udah di situ. Gitu. Ya, jadi lebih fleksibel. Gitu. Ya. Ada. Nanti saya demo ya. Boleh ya. Boleh saya demo langsung. Ya. Oke. Itu ada yang nanya. Ya. Coba belakangan ya.
Baik Pak, perkenalkan saya Elsa. Saya ingin bertanya, tadi itu kan dijelaskan kata itu kan dari encoding terus di embed menjadi vektor gitu ya. Nah, sekarang itu kan ChatGPT bisa kita upload dokumen dan juga gambar. Itu prosesnya bagaimana? Betul. Oke, langsung aja jawab. Ini jelas nih. Jelas ya? Jelas. Bening ini aja. Bening sih. Double. Ini agak ini ya, suaranya. Mendem Pak. Oke. Nah, prosesnya itu konsepnya sama kayak RAG. RAG itu adalah kita mengembed data tambahan tapi tidak dijadikan training baru buat modelnya. Jadi kayak ekstensi aja. Itu yang kayak kalau GPT bisa upload dokumen, itu dokumen kita jadikan extension tambahan tapi nggak dibuat training lagi. Kalau fine tuning, data yang kita masukin di training lagi. Bedanya itu. Yang di mama itu ya. Yang di GPT sekarang bisa juga Pak. Upload dokumen bisa. Dokumen, upload gambar. Tapi nggak jadi training baru kan? Enggak, itu nanti kita refresh hilang. Betul. Kita pakai GPT yang open source-nya, atau pakai Llama 3. Atau yang lain juga yang open source bisa. Kita bisa masukin jadi training baru. Jadi menarik. Terus model yang dataset yang udah ada di open source-nya kita bisa take out kalau nggak perlu. Misalnya kita mau fokus bahasa Jawa, bahasa Spanyol dan lain-lain kita bisa bilangin. Bisa di datasetnya. Kita kan di source-nya terbuka ya datasetnya. Tapi training ulang, nah itu masalahnya di infrastruktur. Gitu. Kalau delete ya training ulang. Tapi kalau mau masukin itu bisa dengan spek yang lebih rendah. Gitu. Ya, dan lebih gampang kalau jumlahnya nggak banyak. Intinya jumlahnya nggak banyak masih bisa. Tapi kalau jumlahnya cukup besar, kayak tadi satu bahasa dihilangin gitu Pak. Itu kan harus di training ulangnya seluruhan. Jadi besar gitu cost-nya. Gitu. Ya. Itu ditanyakan? Ya. Kalau misalnya nih kayak lama sama GPT itu kan ada kayak sentiment analysis-nya ya. Ya. Jadi kalau negatif tuh dia nggak mau ngeluarin kata-kata apa-apa gitu. Nah kita mau custom supaya dia tuh bisa keluar gitu. Bisa nggak ya? Bisa. Kalau di open source bisa kalian ubah. Iya di sosnya kan punya sosial lamanya. Itu kalian bisa setting. Sebenarnya nggak ada sentiment analysis di LLM. Nggak. Itu dia bisa melakukan sentiment analysis karena dia berhasil mengekstraksi satu kata menjadi ribuan dimensi vektor. Akhirnya dia bisa punya pola-pola. Oh ini negatif, ini positif dari kata tersebut. Sebenarnya nggak ada khusus sentiment. Kalau di NLP kan kita bikin sendiri ya sentimen analisis gitu. Dari kata positif, kata negatif gitu kita diklasifikasiin. Ini sebenarnya nggak ada. Tapi karena dia bisa memetakan menjadi ekstraksi yang vektornya banyak sekali, pola-polanya kebentuk, sebenarnya dia bisa melakukan sentimen analisis juga secara nggak langsung. Gitu. Nah paling nanti diaturnya dari level misalnya kata yang keluar hasil generasinya kita cari apakah positif atau negatif. Berapa persen? Saya 70% positif baru keluarin. Tapi kalau dia di bawah 50% munculin pesan lain gitu. Itu bisa. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Lagi? Oke. Nah kita antar serunya di bagian demonya sekalian ya. Kita coba fine tuning si L lamanya. Nah kalau dilihat di timeline-nya, LLM itu baru mulai di 2018 ya. Ya, semenjak munculnya itu ya transformer tadi. Ya, transformer muncul akhirnya banyak perusahaan yang membuat model LLM. Yang pertama itu jelas Google. Karena transformer itu buatan Google, ya. Jadi dia buat yang pertama adalah BERT. Terus OpenAI bikin GPT-1 di 2018. Tapi kita kayak sini belum pernah ada yang dengar GPT-1. Ya. Di Indonesia itu mulai ramainya GPT-3, ya. Mulai 3 itu mulai viral ya. 3,5 sekarang 4. Sekarang 4 Omni ya, dan 4,5 atau 4 Omni yang baru kayak gitu. Nah, ini banyak yang bikin ya, mulai dari universitas. Ini banyaknya universitas itu banyak di China ya. Banyak juga ada kayak di hampir 4 kampus ya, bikin sendiri-sendiri. Terus Microsoft juga buat ya, ada dari Baidu di China juga dan lain-lain. Gitu. Ya. Gitu. Jadi karena basisnya adalah transformer, dia bisa buat model alamnya sendiri, gitu. Jadi banyak akhirnya yang bikin gitu, ya.
bikin dikembangin juga. Gitu kan kalau basicnya transformer encodingnya, tapi sisanya depan belakangnya kayak decoder ya sebagainya dia bisa ubah sendiri. Gitu. Ada yang pakai atensi atau enggak? Iya. Semua LLM pakai transformer, Pak. Kan papernya 2017 keluar, nah baru mulai itu 2018. Karena pas pakai transformer itu baru bisa kejadian. Itu merubah konsep NLP yang selama ini kita pelajari di 2017 ke belakang. Ya untuk tas yang lebih sederhana, kan costnya lebih kecil ya kalau pakai NLP. Gitu. Saya chatbot yang by rules itu kan tetap pakai NLP. Tapi kalau yang kompleks baru mungkin pakai LLM. Gitu. Nah, itu. Jadi lebih yang low cost makanya NLP gitu ya, karena nggak perlu resource besar, tapi yang untuk model yang cukup besar atau akurasinya harus tinggi baru kayak LLM. Tapi resource-nya gede. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang open source itu ada banyak ya. Beberapa itu ada GPT ya, di kanan. Terus ada Llama, terus ini Lava ya. Lava itu kita dari satu gambar kita bisa tahu itu misalnya kita input gambar masukin gambar. Tolong jelasin ini gambar apa. Dia bisa menampilkan output ya, menjelaskan gambarnya apa. Kayak gitu. Ya. Bisa generate gambar juga. Kalau Lava enggak. Yang bisa generate gambar itu kalau di GPT ada DALL-E. Ya, itu model. DALL-E itu enggak open source ya. Ya, soalnya saya waktu pakai juga harus bayar, Pak. Subscription gitu, bayar. Jadi baru dipakai untuk itu. Terus kalau Lava itu dari gambar bisa outputnya berupa teks gitu. Teksnya bisa desain bahasa Indonesia. Bisa. Itu dibutuhin banget buat orang tunanetra. Betul. Terus yang kedua apa ini deteksi OCR KTP. Itu kan kalau dulu kita bikin sistem OCR sendiri ya untuk blocking ini nama, ini NIK dan lain-lain. Sekarang kalau pakai Lava itu saya tinggal bikin 4 line atau 5 line, masukin gambarnya, buat prompt-nya, tolong ekstraksi data nama, NIK, alamat dan lain-lain. Enter, keluar hasil ekstraksinya. Nggak perlu pakai OCR teknik yang lama kita pakai. Saya scan buku, efek, wakil itu sedikit Diekstrak bukunya. Bisa, kalau jelas. Bisa. Saya lagi Apa? Modal apa? Ini Lava. Ini. Oke, ini model. Dia masukin gambar, kita perintahkan mau dari gambar tersebut apa yang mau dilakukan gitu. Ekstraksi atau mengenali itu bisa. Gitu. kalau OCR kalau OCR gitu. Iya, betul. Lakukan seperti OCR dengan misalnya kita tambahkan dengan format UTF sekian gitu. Bisa juga. Iya, terus tampilkan outputnya berupa JSON langsung jadi API. Kenapa? Bisa. Saya lagi nyekek bapak saya nulis buku. Iya, Pak. Cuma zaman dulu Pak. Iya. Lagi nyekek, udah malas banget masih. Kalau pakai ini enak. Bisa. Oke. Betul. Kenapa? Iya. Visual Lava ini paling oke GPU ya. Kalau CPU kayaknya nggak kuat Pak. CPU. Kenapa? Oh, mainer dia. Bekas mining kalau masih jalan proper ya nggak apa-apa. Masih bisa. Kan yang penting tuh itu ya. Kalau ada CUDA core-nya, punya ada CPU-nya, ada CUDA core-nya atau minimal selama ada CUDA core rasanya bisa berjalan, cuma semakin besar semakin bagus gitu. Kalau laptop kan jelas pakai Saya nanti ini pakai GPU apa? OS-nya? Linux-nya atau OS? Min. Nvidia driver-nya udah cocok. Saya nggak yakin udah cocok atau enggak. Oke. Saya jalan cuman dia kayak gila. Pengalaman saya itu Nvidia GPU itu kalau di Linux itu paling optimal pakainya Pop OS. Dan pernah dengar Pop OS? Coba deh. Nah ini saya pakai Pop OS. Itu salah satu yang paling lancar kalau processing model machine learning karena dia lebih drivernya banyak yang support. Termasuk Nvidia agak beda. Nvidia yang di Ubuntu saya install gitu misalnya. Terus saya coba yang di Pop itu resultnya beda. Gitu. Lebih cepat, lebih lancar yang di Pop dibandingin Ubuntu.
Gitu. Buat machine learning kayak salah satu yang paling ini. Orang penjahat. Gitu ya. Nah, kalau Qwen ini buatan Alibaba. Gemma ini open source-nya Gemini punyanya Google. Gitu. Oke. Ya. Suara. Berarti inputnya berupa suara. Untuk sekarang modelnya belum ada yang model untuk suara. Ya, nah itu bisa. Tapi kalau suaranya dikonversi jadi teks dulu, baru diproses ada. Tapi yang langsung dari voice, pemrosesan suara itu belum. Yang konvert suara teks bukan dia kan? Apa? Iya, yang lain. Terkait yang lain, transaksi yang lain. Gitu. Kalau suaranya langsung dimasukin sebagai datanya enggak, tapi kalau diekstrak jadi teks dulu, terus masuk di bagian lagi bisa. Gitu. Ya. Contohnya kalau training untuk pejabat misalnya nih, ambil kebijakan biar nggak ngaco bisa nggak? Ini kok, bentar. Saya ada demo yang spesifik sama apa yang disampaikan tadi. Kok bisa pas gitu? Kira-kira Bapak Gemoy mau nggak ya? Nah ini saya ada contoh ya, salah satu penelitian yang boleh di-share. Jadi itu persis seperti yang sampaikan tadi. Gitu ya. Oke, nanti saya coba di demo aja ya, lengkapnya gitu. Dari dulu saya tanyakan selain sebelum lanjut. Ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke hands-on-nya. Ya, kita coba demo bagaimana model open source itu tadi di running, tapi dengan cara yang lebih simpel dulu ya, karena pertama spek saya di sini tidak memungkinkan ya, untuk running yang versi langsung dari modelnya kita build gitu. Nah, tapi kita coba dengan versi yang lebih sederhana. Nah, ini ada tools yang bisa kalian coba, itu disebut dengan Ollama. Ya, Ollama ini salah satu tools yang bisa menjalankan berbagai model open source ya langsung gitu ya dari laptop atau dari desktop. Kelebihannya juga dia bisa berjalan di atas CPU dan GPU. Kalau GPU-nya dia running GPU, kalau nggak ada GPU-nya yang support dia ke CPU. Cuman ya kalau CPU pastilah batin gitu. Terus ya untuk visual, Lava itu nggak bisa. Ya, kecuali CPU saya itu i7 pakai Lava itu sampai saat ini belum berhasil. Ya, karena ada pengolahan visualnya gitu ya, perlu GPU di sana. Tapi kalau yang lain bisa. Jadi waktu lama berhasilnya pakai desktop. Nah, pakai desktop GPU bisa. Betul. OS-nya pop tadi. OS-nya sama. Gitu. Nah, oke. Modalnya Atau sewa ini aja Pak. Sewa GPU plot lah. Saya kalau training biasanya kalau nggak di mesin di server sewa server GPU gitu Pak. Di situ. serius. Buat hobi iseng mah kayaknya enggak ada. Lumayan Pak. Dengan minta hasilnya aja. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk cara jalanin Ollama itu OS-nya ya bisa semua ya. Linux bisa dari paling depan itu yang paling preferable, yang paling terakhir yang paling gak preferable gitu ya. Jadi paling Linux paling oke ya, terus paling terakhir tuh Windows. Kenapa Windows nggak paling oke? Kalau kalian download di Ollama beda. Kalau di Linux kita jalannya langsung ke sistemnya, dia nggak ada layer tambahan, tapi kalau di Windows dia perlu ada layer tambahan. Ya, kalau sekarang kalau kalian install Windows yang terbaru itu ada WSL. WSL itu kan command Linux yang di-embed ke Windows gitu ya. Nah itu ada tambahan lagi, jadi secara performa sebenarnya nggak optimal gitu. Jadi nggak gitu disarankan. Ya, dipakainya yang paling awal oke itu Linux atau ya Mac juga cukup lah ya. Gitu. Oke, Python-nya 36 ke atas, terus lebih baik bekerja pakai GPU. Tapi kalau CPU juga bisa, tapi kalau yang pemrosesannya teks, karena teks lebih rendah ya, nggak gitu besar. Nah, misalnya gampang ya, bisa buka websitenya Ollama atau langsung ketik aja kalau di Linux atau di Mac ya, bisa curl ya, masukkan terus enter, dia langsung otomatis install sendiri. Nanti udah install sendiri, kita bisa jalanin perintahnya ya. Nah, langsung aja coba ya. Oke. Nah, saya buka terminal dulu. Kecil ya.
Zoomnya di mana nih? Kok nggak ada? Ini nggak ada settingnya nih, bentar ya. Hah? Klik kanan. Oh ini ya. Preference. Control plus nggak bisa. Control C plus. Nah, sip. Nah, udah ya. Nah, kalau udah diinstal tadi, kita bisa langsung masukin aja komennya Olama. Ya, kalau diklik dia, kalau enter dia akan keluar komen listnya ya apa aja. Nah, kalau kita mau coba apa model open source apa yang mau dijalanin, kita bisa lihat model yang supportnya itu di website Olamanya langsung. Nah, kalau buka ke Olama, ya, terus masuk ke, ini buka websitenya, terus masuk ke models. Ya. Nah, ini adalah list model yang disupport sama Olama. Gemma 2 yang paling baru ya dari Google, terus ada Llama 3, ya, terus ada Qwen dan banyak, ini banyak ya, hampir semua. Pi ini dari Microsoft, ya, terus ada yang lain. Ya. Gitu. Nah, Lava ini ya tadi untuk visual, terus Llama 2 dan lain-lain. Nah, ini kita bisa langsung jalankan dari engine-nya sama, modelnya beda, Pak. Lava itu buat model yang Visual. Tuh. jadi engine-nya Itu lagi sama. Kan kalau kita download dari source-nya, itu kan setiap model build-nya beda gitu. Jadi kalau di Olama tuh dia semacam wrapper-nya gitu, jembatannya. Jadi model apapun dia akan bantu running gitu. Jadi lebih mudah lah untuk kita coba di lokal. Gitu. Cuman kalau production level, kalau mau dicoba di build untuk production, Olama nggak gitu rekomend. Karena nanti akan kesulitan kalau trafficnya tinggi. Kita untuk melakukan ya mau distribusi, load segala macam itu nggak sulit. Jadi lebih baik memang build sendiri gitu. Oke, nah sekarang coba saya running model Llama 3. Nah, simple ya. Olama run Llama 3 ya. Center. Loading dulu ya. Ini harap ditunggu karena pakai CPU. Kenapa Ya. Gemma? Kenapa? Gemma kan paling baru kan? Gemma paling kita coba ya, Llama terus kita coba Gemma juga bisa. Ya. Boleh ya, modalnya ada, tinggal diganti. Gitu. Nah, ini dia running bakal muncul send a message-nya langsung nanyain mau kirim pesan apa gitu ya. Misalnya, saya coba tanya Llama apa ya? Ada yang kasih ini? nanti kebijakan Apa? Pertanyaannya apa? misalnya cara ngilangin polusi. Oh, oke. Berikan kebijakan tentang polusi di Jakarta. Nah, dia langsung outputnya berupa bahasa Indonesia. Karena dia memahami bahwa yang diberikan adalah bahasa Indonesia. Tanpa kita bilang jawab dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, dia keluar langsung. Ya, outputnya. Di sini. Ini offline. Online-nya mau ngambil itunya. Waktu download modelnya, atau kalau ngeran ini dia di lokal, di GPU-nya, di CPU-nya. Bisa nggak kita download modelnya kalau ini? Bisa, ini lokal, Pak. Ini modelnya tadi download dulu. Nah, ini runningnya lokal. Enggak perlu. Udah. Ya, langsung load modelnya. Tuh. Gitu. Nih ya, main panjang nih kayaknya. Ya, kebijakannya. Gitu. Dari pertanyaan tuh dari mana? Ya, ente kan sambil nunggu hasil. Itu hasilnya bisa langsung dari internet semuanya. Apa emang harus memusatkan? Bisa. Ada ininya. Apa? Kalau satu-satu kayak ini ada opsinya streamnya true, artinya setiap ada proses yang selesai dia langsung tampilin. Tapi kalau kita set streamnya false, itu dia nunggu dulu sampai semuanya hasil selesai baru dikeluarin. Cuman tapi kelihatannya kayak lama. Kalau ini kan kayak kelihatan ya pelan-pelan gitu, kayak real time. Ya. Itu ada state-nya kan? State apa tuh? Maksudnya kalau kita udah nanya, Hah? kita nanya lagi itu
Dia topik yang pertama nyambung nggak dengan topik yang kedua? Oh iya. Kalau iya nyambung. Tetap. Tapi kalau kita akhiri message-nya, sesinya hilang. Gitu. Selama dia masih satu sesi, dia masih ngikutin data yang sebelumnya. Gitu. Ya. Betul. Ya, kalau di sini ya bisa kalau kita tambahkan misalnya Pak, tolong sertakan referensi jawabannya. Tapi seringkali dia melakukan halusinasi. Ternyata dapatnya bukan ini, nggak ada, kita sering nggak ada, sering kayak gitu. Nah gitu, jadi emang sulit. Nah itu jadi isu kenapa kemarin sempat ramai soal generative AI yang visual. Karena visual itu kan dia mengambil gambar-gambar dari artis-artis, dikompil di satu gambar baru. Nah akhirnya ditanya itu sumbernya dari mana aja. AI nggak bisa, si generatifnya nggak bisa kasih jawaban. Gitu. Sumbernya dari mana aja karena tadi sulit dia untuk melakukan referensi yang tepat tadi. Opsinya adalah menggunakan tadi fine tuning dengan data-data yang kita punya. Kalau kita datanya punya, itu akan lebih spesifik, hasilnya juga akan lebih spesifik ke hasil data tadi. Gitu. Atau pakai RAG, embed dokumen baru, nanti refernya ke dokumen tersebut. Kayak gitu. Betul gitu Pak. Bisa dimasukin dengan embedding, dimasukin sebagai ekstensi atau sebagai model baru di training lagi. Gitu. Cuma kalau di training lagi, resikonya adalah data yang dokumen tadi akan dicampur dengan dataset yang sudah banyak tadi. Jadi probabilitas untuk tadi nampilin referensinya akan makin kecil, lebih halusinasinya makin besar. Gitu. Kayak gitu. Nah, udah selesai nih. Ya, ini hasil dari lama 3 ya. Oke, ada 10 poin gitu. Nah, mau coba model lain? Coba ya. Nah. Baik. Ya. Terus lama lagi kan apa? Gema. Oh, kalau lava nggak bisa. Jadi nggak kuat di laptop ini. Coba yang paling ini aja ya, yang paling Yang paling unik ini. Q1 ini buatan Alibaba. Biasa tapi jawabannya agak sering unik gitu, beda sendiri dari yang lain. Q1 2. Yang ngasih dataset Indonesia juga. Iya. Ada Pak. Nanti berarti dicontohin cara fine tuning gimana ya? Tuh, kita bikin coba dari lama, kita fine tune dengan jadi model sendiri, terus jalanin langsung di lamanya. Nggak makan waktu lama ya? Enggak. Yang untuk fine tuning yang sifatnya simple itu enggak. Jadi kalau kita fine tuning yang benar-benar ubah arsitektur, itu harus dari modelnya langsung sih. Kalau di lama, nanti model hasil modelnya bisa dijalani di lama. Jadi kalau kita punya download source-nya misalnya lama, terus kita ubah arsitekturnya segala macam, biar model baru, jalanin di lama bisa. Jadi custom model gitu. Kalau kita bikin modal dari lagi, buat dijalanin di lama, dengan bisa. Data-data yang kita pakai sendiri. Bisa. Selama arsitekturnya disupport sama lama. Pakai transformer tadi gitu ya. Terus lain-lain. Gitu. Berikan kebijakan tentang polusi di Jakarta. Nah, nggak beda, tapi terasa nggak lebih cepat? Ya. Betul. Nah, karena Q1 sama lama tadi lama lebih besar jumlah datasetnya, jadi dia akan lebih lama, performance lebih lambat gitu ya. Tapi kalau Q1 lebih cepat karena datasetnya nggak gitu banyak, tapi yang dikorbankan bisa trade off-nya ya akurasi. Gitu. Jadi ada kalau mau cepat akurasinya bisa akan lebih berkurang. Kelihatannya di sini datanya akurasinya nggak sebegitu bagus yang di lama tadi. Gitu. Tapi lebih cepat. Gitu ya. Kalau untuk pekerjaan biasanya ngapain ya kalau misalkan yang berkaitan dengan LLM ini? Pekerjaan. Ya, day-to-day-nya. Kalau LLM secara umum kayak GPT atau Gemini dan lain-lain itu udah cukup banyak ya.
Jadi biasanya kalau LLM itu digunakan sekarang itu lagi fokusnya adalah specific task gitu. Jadi misalnya kita punya dataset yang selama ini di umum itu jarang ada, contoh tadi bahasa daerah dan sebagainya, gitu. Kita fine tuning dengan dataset tersebut di LLM yang baru, gitu. Itu lebih bagus akurasinya dibandingkan Gemini. Jadi kalau dibandingkan dengan kemampuan bahasa daerahnya GPT atau apa lama, itu model kita akan lebih bagus karena kita punya data lebih banyak dibanding mereka. Tapi kalau data yang dari luar sana, itu biasanya mereka udah punya banyak sekali. Kalau data-data yang umum ya, in general. Gitu. Jadi sekarang fokusnya itu spesifik. Data spesifik. Gitu. Caranya pakai fine tuning tadi. Caranya sesuai fine tuning, penambahan data set. Kalau ini misalnya kita perusahaan Iya, Pak. atau kementerian, Betul. kita punya data spesifik, Hmm. aturan, prosedur, Betul. form, SOP segala macam. Betul. File itu masuk ke situ. Tapi gimana caranya? Bisa, Pak. Nah, ini langsung aja ya, kita demo aja ke yang aplikasi tadi ya. Nah, oke. Ini saya udah satu project. Ya. Ini nama projectnya Kresna. Ya, ini khusus. Ini model yang kita fine tuning sendiri, khusus tapi dengan dokumen-dokumen kebijakan, spesifik kebijakan tadi, pembuatan kebijakan Indonesia misalnya. Gitu. Tapi di fine tuning dari lama 3 ditambahin tapi dokumen-dokumen negara tadi. Scraping dari BI, scraping dari kementerian-kementerian, PDF-nya semua dimasukin ya di fine tuning data model baru jadilah ini. Nah, Jadi waktu masukin bentuknya PDF atau harus asli teks? enggak bisa file apapun, Mbak. Itu tergantung konversinya nanti. Scrapingnya pakai apa? Scrapingnya kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi misalnya ya web scraping biasa gitu. Misalnya kalau kita download ke BI kan suka ada bagian portal untuk download kebijakan yang publik. Nah itu kita scraping. Engine-nya tetap lama tadi. Betul. Kalau itu kan terpisah yang scraping, script terpisah. Buat ini tetap yang lama. Maksudnya hasil scrapingnya itu dalam bentuk apa? HTML gitu? Enggak. Kalau file itu kita cari file ya. Formatnya file PDF, doc, PPT atau CSV gitu. Di filter. Kalau Excel bisa nggak ya? Excel bisa. Tapi formatnya itu berpengaruh juga. Misalnya kita bikin Excel tapi pakainya LibreOffice, terus Excel pakai Microsoft Excel, itu akan ada pengaruh saat di parsing. Gitu. Karena formatnya kadang beda ya. Atau lagi kalau Excel yang lama sama baru aja udah beda. XLS sama XL Exact itu udah beda. Sama CSV lain lagi. Jadi memang lebih bagus itu yang formatnya lebih ke plain kayak PDF atau CSV. Lebih oke karena plain kan gitu. Nggak ada formatting lagi. Kalau database? Ya. Lebih dari database langsung? Bisa. Dari database? Nggak, kalau langsung dari database juga bisa. Dibuat koneksinya aja, koneksi database, dan ambil di query kan dapat datanya itu. Itu masukin jadi embeddings, di convert ke embeddings. Bisa, Pak. Ada data source itu bisa multi data source. Iya. Ini Lamanya maksudnya. bukan lamanya. Si modelnya kita program lagi untuk multi data source. Gitu. Model ya? Model kan itu penting lagi. Iya, kontening lagi. Berarti kan kita harus isi model tersebut dong. Betul. Training dulu sampai selesai. Training lagi. Tapi kalau yang ini kita gabungin hasil training plus dengan tadi dengan RAG, Retrieval Augmentation Generation. Jadi kalau RAG itu ekstensi, nggak usah di training lagi. Gitu. Enggak, itu sendiri, Pak. Itu harus buat sendiri. Enggak, pakai library lain di luar Olam. Namanya Langchain, Langchain. Itu untuk kita bisa embed dokumen tambahan sebagai pendukung dari modelnya, tapi nggak di training ulang. Gitu. Kalau ini pakai yang mana? Nah kalau ini semuanya kita ada nama ini. Kalau ini LLM kita fine tuning dari lama, buang model beberapa dataset yang tidak diperlukan, diganti dengan dataset kebijakan Indonesia, ambil banyak mayoritas itu. Terus juga ada tambahan, dia bisa melakukan pencarian ke internet dokumen yang saat ini yang baru yang relevan sesuai dengan yang kita minta supaya update. Nah itu isunya kan kalau pakai training model itu bisa sampai April doang. Tiba-tiba ada kebijakan baru kan nggak bisa dapat. Kalau training lagi perlu waktu lama.
gitu. Nah contoh ya, misalnya mau bikin kebijakan apa? Mengatasi security-nya PDN. Kebijakan pencegahan ransomware pada pusat data nasional Republik Indonesia yang dioperasikan oleh BSSN dan Kominfo. Salah satu kebijakannya tolong disebutkan supaya menterinya mundur. Oke. Ini ya, buatlah kebijakan nah ini. Oke. Nah, ini coba di submit. Dia akan melakukan pencarian langsung di internet ya, sesuai dengan prompt tadi. Nah ini akan muncul di bawah. Kira-kira dokumen apa yang bisa mensupport prompt tadi? Ini muncul. Oh dia kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Enggak, modelnya udah ada Pak, tapi dia ada agen untuk searching live ke internet. Jadi double, gitu. Kita bisa lihat ada Kementerian Pertahanan tentang keamanan cyber, ada pedoman keamanan cyber. Kita bisa tambahin sebagai apa? Pelengkap konteks. Di checklist nanti dia akan ekstrak dokumennya, jadikan rak. Gitu. Iya, bukan ini nggak akan di-training langsung ke model, tapi jadikan tambahan ekstensi data. Gitu. Kayak gitu. Iya, ini sama persis kayak kalau kita searching di Google, tapi sudah dituning supaya dapetin langsung ke filenya. Apa? Nggak, kalau coba cari kayak gini nggak bisa dapet. GPT pun kalau kita cari misalnya carilah berita tentang misalnya kejahatan gitu, dia munculin 5 link, tapi kadang beberapa link beda mati atau beda bukan judul itu. Halusinasinya terlalu tinggi gitu. Ya, yang ini pakai lancet. Ya, nah checklist dia masuk sebagai raknya, gitu ya. Terus kalau misalnya dia punya dokumen sendiri mau ngupload lagi, gitu ya. Sebenarnya misalnya arsitektur BSSN kan nggak ada di publik ya, tapi dia masukin sebagai tambahan konteks ya. Bisa diupload. Itu masuk juga sebagai rak. Nah kalau di submit, yes, betul country code. Nah. Nggak boleh. Tuh setan udah sadar. Disuruh bikin demo ke Gemoy. Nah ini kebetulan ya off the record aja ya. Ini salah satu project yang lagi sebenarnya diperuntukkan untuk Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu kalau buat kebijakan itu cukup panjang prosesnya. Nah dia pengen bikin draft itu bisa lebih cepat, gitu, drafting policy-nya. Nah ini tapi bisa applicable untuk semua lembaga dan kementerian karena datasetnya bisa berubah-ubah tergantung ya datanya gitu, maunya apa, gitu. Bahkan mau bikin skripsi pakai ini bisa. Nanti ya kita cobain. Misalnya buatkan skripsi tentang apa, dia langsung lihat bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Ya. Nah lihat nih hasilnya bakal kayak gini, persis kayak laporan ada daftar isinya, bab 1 apa aja, terus latar belakangnya apa, ditampilin tujuan kebijakannya apa aja, terus nanti kerangka hukum regulasinya, kapasitas, teknologi infrastruktur, kerjasama, sampai respon pemulihan insiden. Jadi dari latar belakang sampai ke pemulihan dia keluar daftar isinya. Gitu. Ya. Nah, ini kita bisa pilih misalnya mau yang mana yang satu gitu ya, data isinya kita submit. Nah, baru dia melakukan generasi per section, per babnya. Nanti kita klik yang satu misalnya pengantar kebijakan ransomware. Diklik dia generate lagi per section. Nah, apakah nanti per section itu bakal ngambil konteks section sebelumnya supaya relevan, nyambung ya, gitu. Nah, ini yang nggak ada di GPT sama di Gemini, karena ini harus dilakukan secara ya manual, proses programming lagi. Ya. Ini MVP-nya cepat sih, MVP-nya cepat. Kurang lebih sebulan lah kemarin, gitu. MVP-nya. Tapi ya masih banyak kekurangan. Nah kayak gini ya, latar belakangnya dia keluar, dibedakan di Indonesia serangan siber telah menjadi ancaman yang nyata dan terus berkembang dan seterusnya. Nah saya bisa misalnya ini kurang panjang ya. Nah misalnya saya tambahkan
bikin buku cok gas. Ini udah ini belum berikan tambahan misalnya jumlah insiden cyber yang terjadi di Indonesia dari tahun 2020. Bisa juga saya minimal 500 kata bisa. Jadi kalau buat skripsi bisa minimal berapa kata bisa gitu kan ya? Nah, bisa diberikan 1000 kata, dia bisa bikin 1000 kata. Gitu. Beneran. Langsung S3 semua di sini. Gitu. Nah, generate. Gitu. Nah, ini dia bakal ngambil teks sebelumnya sebagai tambahan konteks gitu ya. Jadi nanti hasil regenerate-nya itu mengacu pada hasil generasi sebelumnya dan section sebelumnya gitu. Jadi bakal selalu relevan gitu datanya. Gitu. Nah, ini servernya lokal, jadi prosesnya berulang. Nah, ini keluar ya. Disampaikan bahwa sejak tahun 2020 Indonesia terdapat lebih dari 1.600 insiden serangan siber pada tahun 2020. Meningkat tajam dari tahun sebelumnya, mulai dari phishing, malware, ransomware yang hanya tidak besar, organisasi besar tapi instansi pemerintah. Gitu ya. Nah, ini detail panjang nih, 500 kata nyampe. Ya. Terus inisiatif pembentukan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF). Nah, dia ada juga resolusinya dari latar belakang tadi gitu. Jadi karena khusus untuk policy making, jadi dia akan selalu by default latar belakang sampai solusi. Gitu. Kesimpulannya apa, kedepannya seperti apa. Gitu. Jadi ini salah satu yang implementasi dari LLM ya, yang kita fine tune sendiri. Nah, kalian bisa coba untuk spesifik tas tertentu. Contoh ini kebijakan politik, policy making gitu. Bisa juga yang lain, gitu. Ya, pertanyaan? Stacknya pakai apa ya? Teknologi stacknya? Apakah kayak Laravel atau? Enggak Laravel. Nih, kita pakai tech stack yang paling sedikit security isunya seperti disampaikan ke Pak Gildas kemarin. Jadi kalau mau cari tech stacknya di CV list, PHP itu salah satu yang paling banyak hole-nya. Ya, jadi jangan pakai PHP. Sampai versi terakhir pun itu reportnya banyak. Ya. Kalau tech stacknya front end-nya kita pakai React, terus untuk back end-nya kita pakai Golang. Terus data layer datanya pakai GraphQL. Yang pernah dengar GraphQL? Ya, GraphQL itu alternatif dari REST API gitu. Tapi REST API itu banyak isunya juga. Terus fleksibilitasnya juga kurang. Kenapa? Kalau GraphQL itu kita bisa minta data sesuai dengan yang di request. Kalau dari REST API, kita cuma perlu data username lepas username sama email. Kalau REST API tergantung respon API-nya, bisa jadi ngeluarin semua data. Ya kan? Kalau GraphQL yang diminta doang yang keluar, yang lain enggak. Resource-nya gak jauh sih. Soal dengan SPA juga justru kadang ini lebih cepat. Gitu. Karena kan gini, kalau kita ngambil data user misalnya, user profile. Kalau user profile kan ngambilin data semua gitu. Padahal ada suatu menu misalnya hanya perlu nama sama email. Gitu. Nggak perlu. Kalau kita ngehit API user profile, responnya kan keluar semua. Tapi yang diambil cuma 2 kan. Nah kalau GraphQL, kita bisa fleksibel. Di depan bisa ngambil 2 doang, tapi di profile ngambil semua. Jadi secara resource sebenarnya lebih sedikit ngeluarin responnya, datanya. Ke database-nya kan load-nya dikit. Nggak sebesar semua ambil data semua. Ini habis ngambil data berarti di store ke database ya? Ya, ini? Iya, di save. Auto save. Terus ada fitur namanya stakeholder agreement. Jadi nanti misalnya dia dari BSSN itu mau bikin peraturan tentang cyber security. Siapa aja stakeholdernya, misalnya Kominfo dan lain-lain itu punya akun. Nanti yang approval di setiap policy itu setiap akun tersebut. Jadi ada trackingnya pas bikin policy making itu. Bisa Bang. Terus kelihatan historinya siapa yang edit dan apa yang diubah. Ini PostgreSQL. Emang setiap formatnya pasti sama ya? Yang mana? Yang ini. Hasil generasi kan nanti pas hasil keluar di save. Gitu. Ini kan teks semua. Jadi ya pasti teks uploadnya. Gitu. Ini formatnya HTML semua. Jadi bentuknya tag HTML. Gitu. Ya. Kalau untuk RAG dari pengalaman, baiknya pakai teks halaman indeks. Halaman indeks, pakainya sekarang yang paling banyak tuh Langchain dokumentasinya ya.
Cuman kalau compare dengan halaman index itu saya belum coba compare yang detail perbandingannya. Contoh misalnya project ini pakai halaman index gitu, belum pernah. Tapi kalau coba-coba itu banyak implementasi yang halaman index itu belum lengkap gitu. Untuk beberapa tuning gitu agak sulitan nyarinya. Tapi kalau Langchain lebih banyak. Terus dukungan bahasanya lebih banyak Langchain tuh gitu dibanding halaman index. Ya. Dan Langchain nggak spesifik ke kalau lama index itu biasanya fokusnya di model lama, tapi di model lain agak sulit untuk fine tuningnya. Tapi kalau Langchain itu dia punya beberapa model implementasi, jadi lebih enak sih. Gitu. Oke, lagi, ya kan? Ya. Kenapa? Di Docker bisa. Iya bisa. Di lamanya itu kalau dibuka GitHub-nya itu bisa build di lokal, bisa ada kontainernya nyediain kontainer Docker-nya. Jadi tinggal di pull terus dirunning image-nya. Gitu. Iya, gitu. Iya. Kalau kita ini pasti depannya React, tengahnya Golang. Belakangnya Golang. Golangnya ngobrol sama LLM. Golangnya ngobrol sama LLM. Simpan ke Postgre gitu ya. Betul. Iya. Untuk pengaturan si PDF tadi di project ini, berarti dia pakai di fine tuning itu untuk ini. PDF-nya. Hasilnya. Hasilnya PDF-nya itu diekstrak. Kita ada script untuk ekstraksi PDF-nya. Gitu. Nanti hasil ekstraknya itu kan berupa teksnya. Nah itu yang dimasukin ke dalam RAG-nya. Oh berarti struktur PDF-nya bisa beda-beda ya? Bisa. Gitu. Nah, yang jadi isu adalah kalau kita punya PDF yang ternyata gambar bukan teks. Ada kan ya? Yang di-convert gambar tapi bukan teks. Jadi pas diekstrak itu isinya bukan teks tapi kosong. Gitu. Nah, itu ada tekniknya yang musuh bisa melakukan ekstraksi pakai salah satunya adalah Lava. Nah, jadi pas kita download PDF-nya, kita cek dulu apakah ini teks atau bukan. Oh, ternyata gambar. Pindah modelnya ke Lava. Lavanya coba interpretasi apa itu isi gambarnya. Teksnya hasil interpretasinya jadikan rak. Gitu. Apa ini Bapak? Ya, pindah ke Lavanya. Ada pengeceknya, ada script yang untuk ngecek. Oh, enggak, by system. Enggak. Misalnya ada PDF yang nggak bisa di-convert jadi teks gitu, dia akan langsung switch ke Lava karena gambar kan. Gitu. Tapi tetap Lava juga ada terbatasan, contohnya gambar-gambar yang di datasetnya nggak ada gitu. Misalnya kemarin saya coba gambar gedung sate aja, dia nggak bisa distribusiin gedung sate, tapi dia distribusiin itu adalah gedung gitu ya, biasa gedung institusi lembaga pemerintahan gitu. Jadi nggak ada. Bisa. Iya, bisa juga. Lava juga bisa training di modelnya langsung, gitu. Nah gitu. Nanti kalau di download ini hasilnya langsung dalam bentuk Word-nya gitu ya. Contoh ini ya, kebijakan anti pencucian uang. Nah ini kayaknya coba sama dari B. Kita download, nanti keluar Word-nya, ya, pas dibuka. Nah. Udah dalam bentuk Word gitu. Jadi kalau buat skripsi ya udah langsung jadi gitu Word-nya. Tinggal diubah-ubah dikit ya, masukin image gitu udah selesai. Nah gitu. Saya dibantu sama Arifah. Nah kelebihannya satu, sebenarnya ini harusnya ada tambahan revert tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi ya, soal referensi source-nya dokumen. Nah di sini sebenarnya udah ada, tapi belum ditampilkan di Word-nya. Jadi di bawahnya itu akan muncul dari mana saja source-nya dipakai di bagian mana, Bapak apa. Gitu. Jadi nanti kebijakan itu bakal ada tanggung jawabnya di source yang tadi dimasukin. Gitu. Nah itu contohnya. Kenapa? Kenapa? Ya, dokumen Oh, misalnya dokumen yang dibuat plagiat sama dokumen pemerintah yang udah ada gitu ya. Bisa. Ya dicek plagiat, persentase plagiatnya gitu. Tapi mungkin akan rendah karena
kalau datasetnya besar, elaborasinya cukup apa ya, kemungkinan beda gitu maknanya walaupun sama gitu. Konflik kebijakan. Bisa? Mau dicoba regenerate tadi? Bisa jelaskan konflik kebijakan dengan kebijakan yang lain? Ini baru pakai akun yang bisa register. Misalnya antara Kominfo mensyaratkan apa, biasanya syarat apa, itu konflik. Bisa. Kalau nggak gini dah, kebijakan yang paling bawah mah gini. Nah, jadi misalnya gini, Starlink didukung sama kebijakannya si Kominfo. Kominfo mensyaratkan bahwa semua operator harus punya lisensi. Kemendesa punya kebutuhan buat internet buat desa. Nah, Starlink kan lisensi itu konflik kayak gitu tuh. Bisa harusnya. Bisa. Dia ngasih tahu ini masalah. Itu nanti di prompt engineering ya. Di prompt engineering yang harus dijelaskan bahwa coba perdalam mengenai peraturan yang terjadi konflik. Nah, dari situ dia bisa cari. Bisa, jadi maksudnya peraturannya buat taruh nih Bapak Luhut pernyataannya kayak gini di media, kerek lagi. Tadi Bapak komunikasi, terus Kemendesa ada. Bisa. Betul, bisa. Kita nggak butuh presiden. Jadi kalau tadi dokumen tadi masukin juga ke sini, Pak, itu bisa kita proses. Kita bandingin dari 3 dokumen tadi mana yang konflik gitu, dia bisa proses. Bisa. Nah gitu. Nah itu. Nah terus uniknya adalah kita bisa melakukan setting langsung karena ini kan basisnya prompt. Kalau itu kan prompt engineering. Nah, jadi prompt engineeringnya juga kita bisa lakukan pengubahan di sini. Jadi saya punya prompt kayak gini buat bikin daftar isi tadi. Ini prompt yang kita lakukan ya, kita enhance sesuai kebutuhan ya lembaga atau institusinya. Gitu. Kalau tadi misalnya pengen untuk Bank Indonesia, di sini saya selalu refer kamu adalah expert in digital economy, conventional economy, finance and regulation and law. Jadi nanti saat dia melakukan pengambilan data dari dataset, dia akan fokus pada expertise-nya dia saja. Prioritasnya di situ. Jadi yang lain, kalau dataset ada yang lain, itu prioritasnya akan lebih di bawah ya, akan diambil duluan. Nah gitu. Nanti misalnya ganti, mau dipakai sama BSSN, saya cari, you are cyber security expert. Nanti dari dataset ini dia akan prioritaskan mana dokumen yang expertise-nya dia doang. Gitu. Jadi secara relevansi akan lebih relevan. Nah ini yang di GPT, kalau GPT kan general, semua data masuk gitu. Nah ini yang jadi track LLM, fungsi LLM soalnya dibuat spesifik seperti ini untuk case tertentu dengan prompt engineering gitu. Gitu. Ya. Bertanya? Ya. Orang yang dasar lihat itu sama AI itu juga bikin konten ini, konten gitu kan, tapi ada gambar juga yang related sama apa yang kita betul. gitu. Ya, sebenarnya bisa, tapi kemampuan servernya nggak bisa. Jadi kalau dari si modelnya sebenarnya udah bisa untuk generate gambar, tapi tidak dilakukan karena ya servernya saat ini nggak mendukung. Gitu. Jadi sekarang tuh baru bisa text, table itu bisa gitu ya, terus juga chart bisa keluar. Tapi kalau gambar itu prosesingnya lebih tinggi kan, jadi nggak kuat. Sama ini Pak Pak. Kan saya pernah konversi yang Alexa sama Google. Kan kita pakai suara itu ya. Betul. Kalau di Google Home itu kayak misalnya suara saya pelankan gitu ya. Dia tetap jawabnya sama, tapi kalau Alexa dia bisa menyesuaikan gitu. Kalau saya malu dengan kalau saya tanya defisit atau apa. Iya. Google kan bahasa Indonesia. Betul. Saya berarti artinya LLM-nya lebih lengkap gitu. Kalau Google Home sama Alexa itu seingat saya belum pakai LLM. Dia NLP. Tuh. Artinya makanya karena NLP dia ada emosionalnya juga. Enggak emosional. Alexa itu bisa mendeteksi gelombang suaranya. Kan kalau yang ngomongnya pelan itu beda ya sama yang kencang.
Nah saat inputnya pelan, terus misalnya dia bisa cek sekarang jam 12 malam. Nah saat melakukan respon, dia melihat kondisi tadi. Akhirnya keluarnya pelan juga. Gitu. Jadi lebih ke rules sih itu. Bukan emosi. Tadi ada NLP ya dibahas yang di teknologi dia pakai. Yang mana? Kayak Alexa. Alexa sama Google Home itu sebelum 2017. Belum ada transformer, jadi basisnya pasti NLP. Kayak ini apa kalau di iOS itu Siri. Siri juga sama itu kan belum pakai LLM, dia basisnya NLP. Makanya gini, Siri pas keluar cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya kan? Terus tahun berikutnya dia bilang support untuk China, untuk Rusia. Kenapa beda-beda bahasa keluarnya? Berarti kan dia melakukan proses tiap bahasa berbeda-beda. Berarti basisnya NLP bukan transformer. Gitu. Ya. Dukungan. Tapi sekarang udah nggak ada kan yang nggak pakai Siri gitu, udah jarang kan. Gitu. Siri ada nggak ya? Saya nggak pakai iPhone soalnya. Mungkin kalau di Android masih ada Google itu ya, Oke Google. Nah mungkin tuh Oke Google udah pakai, bisa jadi udah pakai transformer. Mungkin ya, belum tahu juga. Ya. Kalau untuk klasifikasi sama clustering itu bagus pakai yang satu lebih clustering lebih tinggi. Klasifikasi sama clustering. Kalau ini kan generatif. Kalau outputnya yang buat hasil generasi baru pakai ini LLM. Tapi kalau klasifikasi itu bisa pakai supervise biasa. Sama kalau clustering itu pakai supervise, kan, grouping data kan ya. Gitu. Jadi kalau generatif yang menampilkan output baru LLM atau pakai tadi Lava misalnya. Gitu. Ya. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan. Ini sih udah nggak nangis, lebih ke balik lagi tadi. Ya. Kan tadi kalau yang supervised learning, kan implementasinya sampai prediksi harga. Betul. Kemudian kalau yang supervised, kalau berarti kayak segmentasi. Ya. Nah kalau yang apa tadi yang ketiga itu Reinforcement. Reinforcement learning, dia implementasinya kayak gimana? Kemudian opportunity-nya itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, nah yang kedua ini lebih ke bukan tentang materi sih Pak, tapi ada intinya juga. Jadi saya tuh lagi nyoba program dari nah itu kan seharusnya pakai cuman saya Ada bisa diakses. sudah coba cari saya tanya sama teman saya yang satu kampus yang dia kerja di bidang komputer itu nggak tahu juga kalau dia kerja dia CPU-nya dia CPU-nya jadi di laptop di saling kerja sama kalau di dia ada waktu Oh, it's not freeze gitu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman dan tahu solusinya. Oke. Nah, masalah. Oke, yang pertama reinforcement learning. Ada yang suka main game? Kalau lawan komputer, pernah lawan komputer? Game playernya komputer? Itu salah satu penerapan reinforcement learning. Ya, jadi misalnya ada level easy, medium, hard. Itu adalah hasil trainingnya mereka. Ya, mereka training model komputernya jadi level easy, itu gampang, berarti artinya dia di training dengan karakter yang mungkin nonjoknya sebentar gitu ya. Kalau Tekken misalnya gitu ya. Jadi kan dia responnya pelan. Terus kalau yang medium dia agak lebih advance, makanya hard itu lebih susah lagi. Nah, itu adalah salah satu implementasi reinforcement learning. Misalnya gitu. Dia bisa diprogram untuk bisa mengalahkan orang itu, tapi ternyata dia yang kalah. Setelah kalah, dia pelajari kenapa bisa kalah. Gitu. Misalnya ternyata ada gerakan yang
baru nih dari musuhnya, dipelajari, jadi training baru. Terus pas next ngelawan lagi, main lagi, dia pelajari yang sebelumnya, dia bisa menghindar kan, kayak gitu. Nah itu dari reinforcement learning salah satunya adalah game, ya itu satu. Terus yang kedua tadi soal GPU, tadi ya. Pakai apa library-nya? Library-nya pakai TensorFlow, Python, TensorFlow. Udah disetting untuk config-nya ke GPU? Udah juga. But running-nya di lokal. Oke. Harusnya sih itu ada set GPU atau CPU-nya. Itu kita bisa ganti ke GPU-nya. Kalau misalnya masih tetap ke CPU, berarti ada konfigurasi yang di dalam mesinnya yang aktif. Bisa jadi coba di-trace dulu aja apakah ada yang dia override jadinya ke CPU terus. Gitu ya. Soalnya kalau nggak di-set itu kita bisa set langsung di variabel TensorFlow-nya untuk langsung ke GPU. Tapi nanti dimasukin biasanya device ID-nya berapa kan? Harus dicari dulu GPU-nya masuknya berapa. Kalau 0 ada 1 ada berapa, masukin angkanya. Kalau benar dia langsung ke GPU harusnya. Atau kalau misalnya tetap ke CPU, GPU-nya nggak support. Bisa gitu juga. GPU-nya apa? Nvidia atau AMD? Coba arahin ke Nvidia aja. Kalau yang AMD soalnya TensorFlow-nya harus ada tambahan library. Kalau AMD soalnya nggak pakai CUDA, pakainya OpenCL. Beda library-nya. Gitu. Mungkin bisa jadi bingung dia. CUDA tuh lebih bagus Pak. Bawaan library dari TensorFlow-nya defaultnya ke Nvidia, ke CUDA. Kalau AMD itu kayak ada porting untuk OpenCL gitu Pak. Gitu. Bisa jadi dia bingung. Harus didefinisiin GPU-nya yang mana gitu, ID-nya masukin persis yang Nvidia. Gitu. Onboard-nya. Gitu. Nah kalau yang isu ketiga tadi mungkin jadi karena driver di laptopnya ada isu juga. Atau udah coba clean install nggak? Misalnya nggak 2 boot gitu, di clean install dulu aja. Apakah itu ada impact-nya atau enggak? Oh ya oke. Yeah. Tapi kalau di forum banyak isunya tentang laptop itu bisa jadi sih. Mungkin drivernya ya Pak. Lebih ke driver atau coba distro lain. Sebenarnya pakai apa? Distro Linux. Macam-macam. Nah coba. Turunannya Ubuntu. Betul. Betul. Cuma untuk mesin learning memang kayaknya ada optimasi khusus di POP. Gitu. Salah satunya driver Nvidia-nya agak beda soalnya hasilnya. Gitu. Coba aja gitu. Oke. Ya, lagi? Tengok. Ya. Sebagai prompt engineering. Nah, yang jelas kita memahami konteks apa yang mau dibangun oleh model AI-nya. Gitu. Contoh tadi, ini kan khusus untuk membuat kebijakan gitu. Ya kita harus tahu dulu kebijakan yang benar itu seperti apa gitu, yang baik. Nah itu baru kita tuangkan sebagai prompt-nya. Gitu. Nah prompt ini sebenarnya pelayanannya tuh ya, kita coba masukin prompt ini, hasil generasinya seperti apa, ternyata masih kurang. Nah, perbaiki lagi hasil prompt-nya, baru lihat hasil generasinya masih kurang, terus aja gitu. Tapi yang jelas dalam prompt itu harus clear. Jadi nggak bisa kayak tadi agak panjang gitu atau bertele-tele, itu biasanya agak lebih hasilnya nggak gitu bagus karena dia sendiri bingung gitu dengan inputnya. Jadi harus benar-benar pada poin utamanya gitu, lebih koheren gitu si inputnya gitu. Sama tadi bisa outputnya ini kan diproses di API gitu ya. Nah, outputnya harus dalam bentuk JSON gitu. Nah itu harus dituliskan gitu, format JSON gitu. Jadi nanti dia ngeluarin outputnya khusus untuk JSON doang. Jadi bisa buat API juga gitu. Ini kan kalau saya lihat kan kalau green name dan jadi parameter. Betul. Pasti kalau misalkan user input sama pengikut itu akan jadi user prompt. Betul, user prompt. Kalau negara kalian config. Kalau negara diambil dari user prompt. Ya. Kalau misalkan kita ngetik
Inggris misalkan yang apa? Bisa jadi negara. Oh, Singlish enggak bukan. Itu kan bahasa. Kebijakan user si eksplisit menyebutkan. Betul. Kalau di sini karena harus kebijakannya ada negaranya, maka kita di prompt-nya harus ada nama negaranya. Mau buat kebijakan untuk siapa, gitu ya. Atau nggak negara bisa lembaga. Ini juga bisa masukin misalnya untuk Kominfo, tanpa ada Indonesia juga bisa. Atau ASEAN atau apa Eropa gitu bisa. Betul. Nah, kapan dia dapat komplimennya itu misalkan saya lagi nyebutin negara betul. Nah, itu ada model tambahan untuk melakukan ekstraksi. Oke. Itu ada model tambahan di luar LLM untuk mengekstraksi user prompt-nya. Belakang mau nanya lagi 5 menit. Nanti kontaknya Oh iya, oke. Oh ini. Supaya ini rupanya Bapak Arifah fansnya banyak. Dan kebanyakan laki-laki itu masalah. Waduh. Udah laki-laki usut deh. Ya halu. Lagi ulang lagi maju sono dia udah pada gua maju sono yang suka banyak ya ya anggap aja aku selalu perkasa ya lagi kirim atau di budget belajar 300.000 US langsung motong aku. Rupanya mereka lebih suka sama layarnya Arifah daripada Arifah. Iya. Akhir tuh 5 menit lagi soalnya. Kalau Pak Oto kan ada gua lagi itu pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, kalau ini bisa nggak taruh di flash disk atau di hard disk kan kita buat eksploitasi ini? Boleh. Tapi saya biasanya ini nyimpen di personal site saya semua materi seminar dan lain-lain, termasuk ada materi kuliah juga dan nilai-nilai masuk sedikit di situ. Jadi, nah ini, bisa masuk. Biasanya saya semua materi speaker masuk sini. Terus kalau materi kuliah, nilai segala macam ada di sini. Jadi saya update di personal site kalau perlu materi. Arifal, ini saya tulis juga. Ya, personal site aja Pak. Materi semua situ, jadi bisa diupdate situ. Kalau mau buku-buku soal LLM, generative AI, ada di perusahaan saya juga ada. Silakan kirim hadis. Tapi kalau baca itu tanpa dengerin ini susah. Saya juga pas baca dengerti orang, pas dengerin Arifah, Bapak Arifah langsung ngerti. Dengerin muka gimana? Salah, lihat muka, salah. Yang mana Pak? Ya itu ambil sendiri. Download di sini bisa Pak? Download di sini boleh. Aman. Kita beri aplaus dulu atau? Ya, terima kasih kepada Bapak Arifal yang telah memberikan pemaparan